di mana episode ini sangat menarik sekali dan saya sangat antusias sekali untuk mengikuti acara ini, karena ini adalah salah satu negara yang juga menjadi bucket list saya untuk jalan-jalan ke sana, yaitu adalah Nepal, yang merupakan kota di Asia Selatan yang terbentang di dekat pegunungan yang namanya Pegunungan Himalaya, yaitu Gunung Everest, ya, Mount Everest. Dan banyak sekali kisah-kisah yang juga sangat menarik di Nepal itu. Yang paling saya suka itu, kalau boleh sharing sedikit ya Mas Bart ya, tentang Doctor Strange ketika dia mencari apa ya, semacam kayak pengobatan di Nepal di film Doctor Strange, jadi punyanya Marvel gitu. Nah, untuk menjadi guide kita malam ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu adalah Bartian Rahmat, yang akrab dipanggil dengan Bart, seorang travel blogger, pencinta hiking, dan juga Nepal Cultural Trip Organizer. Mas Bart, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Fer. Sehat. Oke, sehat selalu ya Mas ya. Oke. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih untuk kehadiran Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu dan sekalian untuk acara di malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke acara turnya sendiri, izinkan juga dari kami di Kamar Pelajar untuk mengulas sedikit tentang apa itu Kamar Pelajar. Jadi Kamar Pelajar itu adalah sebuah marketplace, ya, akomodasi, terutama marketplace akomodasi yang mempertemukan para host kita yang merupakan para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, yang menyewakan kamar akomodasi mereka dengan para wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Nah, itu dia tadi secara tingkat kamar pelajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Mas dan Mbak ingin pergi ke luar negeri, coba lihat di website kami kamarpelajar.com untuk melihat apakah kira-kira akomodasi yang kami sediakan ada di negara yang ingin dikunjungi tersebut. Oke, sebelum kita ke acara, tak lupa saya ingin memberitahukan sedikit tentang peraturan yang ada di kita saat ini di acara ini, yaitu apabila Bapak dan Ibu tidak berbicara, tidak bertanya kepada guide, mohon untuk membuat silent pada mic masing-masing di Google Meet-nya pada saat acara berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung berinteraksi dengan guide kita, atau nanti jika guide kita minta ada interaksi secara langsung, jika Bapak dan Ibu tahu, bisa langsung mungkin meng-unmute dan berinteraksi langsung dengan guide kita. Atau jika memang ingin menanyakan via kolom chat, juga akan dipersilahkan untuk dituliskan di kolom chat, dan nanti moderator akan membacakannya kepada guide yang akan dijelaskan oleh guide setelah selesai menjelaskan suatu tempat gitu. Oke, kalau gitu jangan memperpanjang lagi, udah nggak sabar pengen ke Nepal ya kan. Kita persilakan Mas Bart memulai turnya, silakan Mas. Oke, Fer. Suaraku kedengeran ya, jelas ya? Jelas sekali Mas. Oke, pertama-tama aku ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya sudah berakhir pekan sama kita. Jadi kebetulan nih beberapa waktu yang lalu aku dikontak sama Kamar Pelajar, sama Ferdi tepatnya, karena memang kenal Ferdi. Jadi diminta untuk jadi apa ya, pemandu untuk jalan-jalan ke Nepal. Dan aku udah siapkan presentasinya, aku share dulu ya sebentar. Oke. Ya, kita tunggu. Sudah terlihatkah presentasinya? Kita mulai dari Sudah awal. Mas. Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, pertama-tama namaste. Nah, namaste ini adalah salam yang biasanya secara umum diucapkan di Nepal. Kalau misalnya orang Nepal menyambut orang baru, atau kita bertemu atau berpisah. Kalau termasuk itu juga salam ini sering digunakan kalau misalnya kita lagi naik gunung, terus di jalan ketemu dengan orang-orang lokal, mereka juga biasanya mengucapkan namaste dan kita jawab lagi dengan namaste. Oke, mengulang perkenalan di awal, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal saya. Jadi nama saya Bartian Rahmat, tapi untuk lebih mudahnya dipanggil Bart, karena orang Indonesia sering salah sebut jadi Bastian, Bahtian, terus apa lagi, Sebastian, ada yang parah-parah jadi Barlian dan sebagainya. Jadi untuk lebih mudahnya panggil Bart. Oke. Dan ini kurang lebihnya profil saya. Jadi sehari-hari sebenarnya saya pekerjaannya adalah sebagai teknisi laboratorium, tapi kerja saya jadwalnya mungkin agak aneh ya buat sebagian orang. Saat ini jadwal saya 28 hari kerja,
28 hari libur. Sebelumnya sih 21 hari kerja, 21 hari libur. Nah, biasanya pada saat-saat libur itu saya memanfaatkan untuk traveling. Awalnya sih traveling karena hobi aja. Kemudian saya untuk melawan lupa, saya membuat blog namanya badzap.com. Blog ini secara umum membahas soal traveling, tapi umum banget. Jadi ada bahas traveling untuk jalan-jalan di kota, kemudian lebih ke culture, makanan, terus naik gunung, diving, dan sebagainya. Selain itu sebelumnya untuk Nepal sendiri, saya mulai jalan ke Nepal itu tahun 2013, dan hampir tiap tahun ke Nepal, kecuali di tahun 2015 karena waktu itu ada gempa. Kemudian mulai perjalanan saya sih awalnya cuma untuk cultural aja ya. Terus setelah itu saya lanjut dua kali untuk trekking, solo trekking ke Himalaya. Yang pertama itu tahun 2016 ke Annapurna Base Camp, kemudian tahun 2017 ke Everest Base Camp. Nah, mulai sendirian ya Mas ya? Kenapa? Sendirian itu ya? Ya, sendirian. Jadi benar-benar sendirian, tanpa guide juga, tanpa porter, karena memang sebenarnya bisa memungkinkan untuk itu. Cuma memang persiapan fisiknya harus lumayan lah. Karena harus gotong semua bawaannya sendiri kan. Yang susah sih sebenarnya itu, gotong bawaannya, dan juga untuk cari akomodasi di atas gunung tuh kita nggak bisa pesan di awal. Jadi kita harus begitu sampai di satu desa gitu, kita langsung hunting lah, cari tempat penginapannya. Nah, terus sejak tahun 2018 saya mulai merintis sebagai Nepal Cultural dan Trekking Trip Organizer. Cuma untuk tahun ini, jadi seharusnya tahun ini ada 2 rencana perjalanan. Seharusnya kemarin April untuk Cultural Trip, dan nanti November untuk Everest Base Camp trekking trip. Cuma karena corona, jadi semua perjalanan ini dibatalkan lah, bukan dibatalkan sih, ditunda dulu sampai nanti cukup aman. Walaupun saya juga belum tahu kapan itu kurang lebihnya, tapi ya saat ini paling nggak jalan-jalannya dengan cara lain dulu. Salah satunya yang virtual ini. Kemudian kalau misalnya pengen tahu atau pengen kenalan lebih jauh, mungkin bisa lihat ke Instagram saya, Badzap, atau ke YouTube channel juga. Nah, ini adalah tampilan kurang lebihnya untuk blog saya, Badzap. Cuma memang dalam beberapa tahun ini, bukan beberapa tahun ya, mungkin 1 tahun terakhir, saya agak nggak update dulu karena memang agak sibuk untuk ngurusin open trip, sama untuk ngurusin channel di YouTube-nya. Ini channel di YouTube. Saat ini kalau misalnya mau mampir boleh, subscribe boleh, dengan senang hati, gratis. Dan sebenarnya ini untuk YouTube channel sih sebenarnya lebih membahas traveling secara umum ya. Cuma belakangan ini memang saya lebih banyak trekking karena lebih lagi seneng trekking belakangan ini. Oke, dan ini kurang lebihnya gambaran untuk Himalaya trekking trip ini ke Annapurna. Dan sesuai judul hari ini, saya akan memandu teman-teman semua, Mas, Mbak, Bapak, Ibu mungkin yang sudah hadir malam ini untuk kita jalan-jalan di Nepal. Jadi ini adalah Nepal Cultural Trip. Untuk media tour virtual kita malam ini, saya nanti akan pakai foto dokumentasi yang saya dominasi foto saya sendiri, cuma beberapa saya ambil juga dari foto-foto yang lain, bukan dokumentasi saya. Kemudian nanti ada cuplikan video juga supaya lebih bisa memahami situasi kondisinya di sana seperti apa. Cuma untuk video ini saya pakai video dari teman saya, Mbak Zulfa namanya, Mak Bolang, nanti ada. Kemudian Google Maps. Nah, Google Maps untuk Nepal ini ada sedikit keterbatasan di negaranya itu. Jadi kita nggak bisa street view yang bisa jalan-jalan gitu seperti di negara lain. Jadi paling nanti cuma kita lihat satu tempat, kemudian fotonya untuk 360 derajat. Sisanya nanti akan saya tambahkan infonya secara lewat narasi ya. Oke,
Rencana perjalanan kita kurang lebihnya seperti ini. Jadi malam ini kita akan jalan cepat untuk 6 hari. Pertama-tama kita akan eksplor Kathmandu di hari pertama, yaitu di Tamil. Kemudian hari kedua nanti kita akan jalan-jalan di Swayambuna, kemudian Darbar Square, Indrachok, dan Buddhanath. Ini masih di Kathmandu. Kemudian hari ketiga nanti kita akan jalan-jalan ke Garden of Dreams dan Pasupatinath untuk melihat kremasi di sana. Kemudian hari keempat kita akan pergi ke Bhaktapur. Bhaktapur ini bukan di Kathmandunya, jadi agak keluar kota, kurang lebih sekitar 13 kiloan lah dari Kathmandu. Jadi nanti di sana kita akan melihat kota tuanya. Kota tuanya Bhaktapur ini sampai dengan tahun 2015, jadi sebelum gempa itu adalah merupakan salah satu kota situs warisan budaya dunia UNESCO yang terpelihara cukup baik. Tapi tahun 2015 itu kan ada gempa ya, gempanya cukup besar, jadi ada banyak situs-situs yang rusak. Nah, kebetulan karena saya pernah ke sana sebelum gempa, jadi nanti ada beberapa ada beberapa foto yang mungkin kalau misalnya Mas, Mbak, atau Bapak Ibu ke sana sekarang mungkin nggak akan ditemukan lagi karena memang sudah hancur si situsnya itu. Kemudian hari kelima kita akan ke Patan, sama ini kota tua juga karena begini. Jadi Kathmandu itu berada di lembah dan membentuk segitiga kota tua bersama dengan Patan dan Bhaktapur. Jadi biasanya kalau pergi ke sana itu pasti kita ngunjungin tiga tempat itu. Nah, yang terakhir ini adalah kota-kota di luar Kathmandu. Seandainya kita ingin berwisata di Nepal, tapi yang bukan cultural lagi. Jadi bisa wisata religius, harusnya religius masuk cultural sih ya. Religius, kemudian kita bisa bersafari sama naik gunung. Nanti kita lihat. Oke. Nah, ini bagaimana nih caranya ke Nepal? Sampai sejauh ini tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta menuju ke Kathmandu di Nepal. Jadi kalau misalnya mau ke sana itu cuma adanya connecting flights melalui Singapura, kemudian Kuala Lumpur sama Bangkok. Sebenarnya kalau misalnya bisa terbang langsung, itu kemungkinan perjalanan dari Jakarta ke Kathmandu itu kurang lebih sekitar 5 jam kalau non-stop ya. Tapi kalau misalnya lewat Kuala Lumpur atau Bangkok, Kuala Lumpur atau Singapura lah, itu bisa 9 sampai 10 jam, karena biasanya transit di kota-kota tersebut itu bisa sampai 4 jam, 5 jam. Jadi biasanya berangkat pagi, sampai sana itu nanti sore lah. Cuma karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Nepal itu 1 jam 15 menit, jadi hitungannya agak-agak belum terlalu sesore yang kita bayangkan. Biasanya sih kalau saya berangkat jam 6 gitu, mungkin jam 1 atau jam 2 sudah sampai di Kathmandu. Kalau misalnya lancar, itu plus transit di Thimphu. Nah, terus jadi kalau misalnya kita mau mendarat di Kathmandu tuh khasnya, itu kita akan melihat lembah yang dipenuhi bangunan, bentuknya kotak-kotak gitu. Jadi di sana itu bangunannya seperti kubus atau persegi, karena mereka tuh bangunannya seperti itu. Jadi nggak rumah-rumah di Indonesia yang biasanya kan cuman tidak bertingkat. Nah, di sana itu bangunan itu rumah-rumah itu bisa sampai 4 tingkat, 5 tingkat gitu. Beberapa sih memang bentuknya kayak rusun gitu ya. Jadi terus si Kathmandu ini sendiri terletak di lembah. Jadi dia dikelilingi oleh pegunungan Himalaya. Jadi yang menarik tuh kalau misalnya kita mau mendarat, kalau cuaca cerah, kita udah bisa lihat Himalaya tuh sejajar dengan pesawat kita gitu. Padahal pesawat kita masih di ketinggian 8 km atau 9 km di atas permukaan laut ya. Jadi gunung-gunung Himalaya tuh kelihatan. Cuma memang akhirnya take off dan landing di Kathmandu itu agak menantang. Sama seperti beberapa ibu kota lain seperti misalnya Thimphu di Bhutan. Itu susah banget. Jadi Nepal itu memiliki beberapa bandara yang termasuk bandara paling berbahaya di dunia. Salah satunya tuh
Wow. Nah, kalau Kathmandu sendiri sih tidak berbahaya karena memang dia letaknya di lembah yang cukup luas ya. Tapi kalau misalnya kayak Lukla di yang menuju Everest itu, Everest Base Camp itu letaknya di kemiringan ini, itu beda tingginya bisa sampai kalau nggak salah 50 meter. Jadi antara landing di bawah sama nanti, landing paling bawah sampai dia taksi mau masuk ke dalam ke apronnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak boleh salah tuh. Kalau pengalaman saya sendiri mendarat di Kathmandu itu pernah ngalamin namanya apa ya, crosswind ya kalau nggak salah istilahnya. Jadi angin dari samping gitu. Itu pesawat udah mau mendarat nih. Bahkan saya udah ngelihat kalau si apa namanya landasan tuh udah kelihatan lah beberapa meter lagi. Tiba-tiba si pesawat ini langsung apa suaranya menderu gitu, terus naik lagi, nanjak lagi ke atas. Dan itu lumayan hebat apa goncangannya kayak gitu sampai si beberapa apa namanya bawaan penumpang yang ada di atas itu di atas kabin itu sampai berjatuhan karena memang goncangannya cukup keras waktu itu. Nah, ini sih seperti itu. Tapi itu berapa kali ya? Dari 10 kejadian satu itu aja sih. Jadi nggak terlalu sering sebenarnya dari penerbangan dari sana ya. Kemudian, nah kita nanti begitu masuk Nepal, bandaranya adalah Tribhuvan namanya. Tribhuvan ini adalah nama salah satu raja yang cukup terkenal di Nepal. Jadi kalau misal dia seperti the Great King-nya gitulah. Kalau apa namanya? Kalau Thailand misalnya the Great King-nya itu kalau nggak Rama V, Raja Chulalongkorn, atau mungkin Rama IX ya, Raja Bhumibol yang terakhir itu. Jadi kurang lebihnya bandaranya seperti ini, sederhana banget bangunannya. Nanti saya akan perlihatkan bentuk bandaranya seperti apa. Untuk kita orang Indonesia, kalau masuk Nepal itu kita dapat fasilitas visa on arrival. Terakhir sampai sebelum ada COVID masih berlaku visa on arrival. Biayanya seperti yang terlihat di sini. Jadi untuk 15 hari itu 30 US dollar dan sampai yang paling lama 90 hari itu 125 US dollar. Untuk perpanjangannya juga cukup mudah, kita tinggal datang ke kantor imigrasi di Kathmandu, nggak terlalu ribet lah. Tapi biaya ini biaya baru ya, mulai tahun 2020. Karena sebelumnya tahun 2019 itu untuk 15 hari masih 25 US dollar. Nah, di visa ini bisa diproses secara offline. Kalau di Indonesia, kita bisa datang ke konsulat jenderal yang ada di Jakarta, atau kalau misalnya mau datang ke apa namanya kedutaannya nggak ada di Indonesia sampai saat ini. Kedutaan Nepal itu adalah kedutaan bersama, adanya di Kuala Lumpur. Jadi itu kedutaan bersama dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura sepertinya, kalau nggak salah gitu. Jadi di Indonesia cuma ada konsulat jenderal. Tapi kalau saya secara pribadi lebih suka urus visanya secara online. Jadi sudah ada link dari imigrasi Nepal, kita tinggal siapkan foto, kemudian data paspor yang terbaru, terus kita kasih alamat nanti tinggal di sana di mana gitu ya. Biasanya sih hotel hari pertama aja saya masukin. Terus nanti dapat nih kayak gini nih Fer, yang tanda terimanya nih warna putih seperti ini. Kita print di Indonesia, nanti begitu masuk ke bandara tinggal kita tukarkan, terus dapat langsung dikasih cap di paspor kita. Nggak susah sih sebenarnya prosedurnya. Cuma imigrasinya lambat banget. Jadi kalau di tempat lain biasanya imigrasi cepat tapi orangnya agak-agak jutek gitu ya. Kalau di Nepal orangnya ramah-ramah. Saking ramah. Saking ramahnya kita diajakin ngobrol, jadi suka lamanya di situ, lama banget. Dan mereka bisa sambil ngobrol sama kita, terus ngobrol lain sama temannya, jadi emang agak lama. Jadi bisa 1 sampai 2 jam lah kalau antriannya cukup panjang. Jadi kalau misalnya ke Nepal kita dijemput, itu biasanya kalau saya selalu ngasih tahu nih, misalnya mendarat perkiraan jam 1, nanti minta jemput sekitar jam 2 atau setengah 3, karena memang pasti lama. Itu baru antri di situ ya, belum antri ambil bagasinya. Biasanya juga lama. Terus pengalaman saya dari tahun 2013 sampai sekarang,
kalau saya lihat sih bandaranya semakin bagus ya. Salah satunya mereka punya bus yang seperti ini. Jadi bus cukup nyaman gitu, pakai AC, terus cukup enak. Karena kalau sebelumnya kita mendarat di landasan gitu, terus kita untuk ke terminal harus jalan kaki lumayan jauh. Kalau sekarang sih udah makin enak. Untuk transportasi ke dalam kota, nggak ada kereta, nggak ada kendaraan umum, adanya cuma taksi. Sama kalau misalnya kita punya jemputan. Dan taksi di Nepal tuh kecil-kecil, kayak foto yang di kanan atas ini ya. Taksinya kecil-kecil banget, jadi kalau misalnya mau ke sana bawa kopernya yang besar, mau belanja, jadi harus diperhitungkan tuh, bisa. Jadi kalau seperti ini tuh, bagasi belakangnya juga kecil gitu loh. Jadi ini paling kalau misalnya kayak saya mau naik gunung ya, berdua sama temen itu satu mobil ini aja, jadi bagasi kita taruh di depan, terus kita duduk di belakang. Kalau enggak sih, kita bisa juga jemputan. Kalau jemputan agak besar, kita bisa sewa seperti HiAce gitu. Biasanya kalau saya sama bawa tour, itu saya sewa yang HiAce, jadi besar. Bagasi kita bisa sekali angkut. Nah, kalau kita jalan sendiri dari bandara menuju ke dalam kota, itu biayanya kurang lebih sekitar 700 rupiah. 700 rupiah itu mungkin sekitar 70.000 ya, karena satu rupiah Nepal itu harganya sekitar 125 rupiah. Terakhir tahun lalu ya. Sekarang saya belum cek lagi, jadi sekitar 70-80 ribu. Dan nggak ada argo. Jadi kita harus udah tahu tuh perkiraannya seperti apa. Kayak gitu untuk transportasinya. Oke, nah sebelum masuk ke Kathmandu, aku akan perlihatkan dulu seperti apa sih bandaranya. Bandaranya sederhana banget. Ini bisa lihat nggak ya? Kelihatan? Bisa, Mas. Ini Bandara Internasional Tribhuvan. Kalau kita yang ini aku tunjuk sekarang, ini sebenarnya ini lebih ke kantornya. Yang sebelah sana adalah bandara domestik. Jadi kalau misalnya kita mau terbang ke kota lain, termasuk kalau kita mau ke Everest dan sebagainya, dan Annapurna itu kita harus terbang dari sini. Kalau yang sebelah kanan, nah ini adalah bandara internasional nih. Ini departure-nya, keberangkatannya dari sini, Fer. Sedangkan untuk kedatangan ada di sebelah sana, jauh di sana. Terus yang aku mau ceritakan adalah sebentar. Yang mau aku ceritakan adalah kalau dulu 2013 pertama kali aku datang sana itu suka banyak scam gitu loh. Scamnya angkut barang lah. Jadi misalnya kita begitu keluar dari terminal kedatangan, kita udah lihat taksi, kita panggil gitu ya. Terus kita jalan menuju taksi. Biasanya ada orang yang ngikutin, terus dia nawarin minta ngangkut barang dan sebagainya gitu. Itu nggak usah dilayanin yang kayak gitu, karena biasanya barang kita tuh nggak perlu diangkatin, dia cuma megangin tas kita gitu, ikut megangin sampai masuk ke dalam bagasi, kemudian nanti dia minta bayaran kayak gitu. Cuma 2 tahun terakhir sih aku udah nggak nemuin lagi, kayaknya mereka sudah mulai sudah mulai melakukan penertiban. Termasuk kalau kita minta jemputan loh dari operator lokal ya. Itu dulu scamnya masih ada, bahkan si operator lokal ini juga nggak berani nolak atau ngelindungin kita untuk hal itu gitu, karena itu kayak premannya gitu ya. Tapi sih alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Terus ini ada pertanyaan dulu nih terkait visa, boleh langsung aku jawab nggak ya? Oh iya. Ini ada pertanyaan mungkin dari paling awal dulu, Mas, dari Mas Budi. Oh ya. Tentang trekking trip nih, Om Bart, kalau trekking trip ke Annapura atau Himalaya sama nggak sih kayak ke gunung-gunung lainnya? Lapor dulu ke pos, urus perizinan dan lain-lain. Oke, sama, tapi lebih standar dan lebih terpadu. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita misalnya mau naik gunung nih ke Rinjani, nanti kita urusnya di sana. Naik di Gede kita urus di Cibodas atau Gunung Putri di Cianjur. Naik Semeru kita harus ke Malang. Tapi kalau ke Nepal enggak. Kita misalnya mau naik gunungnya Everest,
kita urusnya di Kathmandu. Mau ke Annapurna kita bisa urus di Kathmandu. Jadi kita tinggal datang ke namanya Nepal Tourism Board. Di sana sudah ada untuk loket khusus untuk naik gunung. Biayanya sudah standar, jadi sudah diatur pemerintah jelas. Bahkan sebelum kita berangkat ke Nepal, kita udah bisa lihat tuh berapa sih kira-kira yang kita butuhkan. Jadi nggak usah takut digetok istilahnya, dan biayanya standar. Kita tinggal bawa seperti paspor, kemudian asuransi kita harus sudah punya, kemudian sama kita nanti isi itinerary kita. Jadi rencana perjalanan kita seperti apa. Misalnya kita ke Everest, masuknya lewat mana, keluar lewat mana. Itu aja sih, cepat lumayan. Aku ngurus paling rata-rata sekitar 15 menit sudah bisa dapat perizinannya. Kalau biayanya beda-beda. Everest dengan Annapurna itu beda-beda. Jadi karena nanti mereka kan taman nasionalnya beda-beda tuh. Kayak gitu. Oke, kalau tabungan rekening nggak ada. Tabungan bagaimana, Mas? Nggak ada. Nggak ada tabungan minimal. Jadi urus visa Nepal enak lah. Kita cukup siapkan uang buat urus visanya, tadi sesuai harinya, terus kita foto, siapkan pas foto, terus pastikan pasportnya masih berlaku sampai 6-8 bulan ke depan, terus sisanya kita punya bukti hotel aja. Sebenarnya bukti hotel nggak ditanya sih, cuma alamatnya ditanya hotelnya di mana, kayak gitu. Jadi itu nanti jadi termasuk gampang lah, nggak ribet untuk urusan visa, nggak usah khawatir. Oke. Jadi bisa diurus online juga tadi ya, Mas ya? Ya, online aja, lebih gampang kok. Cepat lagi dan tenang. Online itu udah bisa diurus sejak kalau nggak salah 3 bulan sebelum berangkat ya, 90 hari sebelum berangkatan sudah bisa kita urus. Oke. Sekarang kita bahas lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi, Mas. Udah selesai pertanyaannya ini ya. Oke. Nah, kita masuk langsung ke Kathmandu. Kathmandu ini namanya sih asal-usulnya masih agak kurang jelas sebenarnya lewat awalnya dari mana, tapi banyak orang bukan banyak orang sih, banyak tulisan menyatakan bahwa Kathmandu ini mungkin awalnya dari kata Kastamandapa, artinya pendopo kayu. Jadi mandapa tuh artinya pendopo. Jadi mirip ya sama di Indonesia. Kastamandapa dari cara pengucapan lama-lama jadi Kathmandu. Nah, kemudian Kathmandu sendiri letaknya itu di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi dan memiliki 4 musim. Jadi Kathmandu itu di sana ada musim semi, kemudian panas atau monsun juga, kemudian ada musim gugur dan musim dingin. Cuma untuk musim dinginnya di sana sejak mungkin sekitaran tahun 60-an lah. Terakhir Kathmandu itu turun salju sekitaran tahun 60-an. Kalau sekarang-sekarang udah nggak pernah turun salju, tapi tetap musim dinginnya dingin banget. Waktu itu pernah musim dingin di Kathmandu itu sampai -5. Terendah ya. Wow. Ya, terendah tuh -5. Paling panas waktu musim dingin itu 18 atau 15 derajat. Itu di musim dingin. Jadi lumayan juga untuk orang tropis kalau pas musim dingin. Jadi antara bulan Desember sampai Februari ke Kathmandu itu harus bawa pakaiannya yang proper lah. Sementara kalau musim lainnya kayak musim semi, paling nyaman sih menurutku musim semi ya. Itu sih siang ya kita bisa lah jalan pakai kaos, kemudian celana pendek gitu, atau celana selutut. Tapi malamnya memang masih agak sejuk, bisa sampai 22 atau 25 derajat. Nah, terus si Kathmandu sendiri ini adalah ibu kota kerajaan Nepal selama 240 tahun. Jadi dari tahun 1768 sampai 2008. Karena di tahun 2008 itu Kathmandu ini dirubah statusnya dari kerajaan menjadi Republik Republik Nepal. Dan itu artinya adalah Nepal ini adalah kerajaan Hindu terakhir di dunia setelah tahun sebelum tahun 2008 ya. Jadi Nepal ini statusnya adalah kerajaan Hindu terakhir. Kemudian karena banyak kuil di sana, sering juga disebut sebagai kota kuil. Dan Kathmandu sendiri itu rumah bagi
situs warisan warisan budaya dunia versi UNESCO ya. Dan Kathmandu membentuk metropolitan bersama dengan Bhaktapur dan Lalitpur. Jadi Bhaktapur dan Lalitpur nih kota tersendiri, tapi karena ada di satu lembah yang sama, mereka membentuk satu kesatuan jadi metropolitan. Dan itu membuat si Kathmandu ini jadi ibu kota terbesar di kawasan Himalaya. Karena di kawasan Himalaya itu kan ada beberapa negara atau kerajaan lain ya. Jadi ada Bhutan, kemudian ada Sikkim, tapi Sikkim sekarang sudah bergabung dengan India, jadi statusnya bukan kerajaan lagi. Kemudian ada Lhasa di Tibet, dan Tibet juga statusnya bukan kerajaan terpisah karena sudah di bawah kekuasaan Cina saat ini. Jadi cuma dibandingkan dengan tiga kota lainnya, maka Kathmandu itu yang paling besar. Dan yang menyenangkan di Nepal itu selain, kalau aku secara pribadi ya bilang, selain situs-situsnya yang menarik, juga orang-orangnya yang ramah dan ramah banget. Jadi kalau pernah ke India, itu kita akan membandingkan, Nepal itu bisa 180 derajat berbaliknya gitu. Kalau di India biasanya orangnya lebih agresif, terus kita kadang harus lebih curiga gitu ya sama kebaikan orang. Tapi kalau di Nepal nggak, mereka tulus-tulus. Bahkan termasuk sampai ke desa-desa gitu. Padahal negaranya termasuk miskin ya. Tapi mereka tuh tulus nolong tuh ya, nolong aja gitu, nggak ada maksud nyari untung atau apa. Terus soal harga juga untuk tawar-menawar lebih enak lah. Nah, begitu sampai di Kathmandu, biasanya untuk orang yang pertama kali datang ke Kathmandu atau secara umum juga sering ke Kathmandu itu akan pergi ke Tamel. Tamel ini kawasan kawasan tempat para wisata berkumpul lah. Jadi kalau di Bangkok mungkin kayak Kawasan Road gitu ya, walaupun sebenarnya Bangkok itu banyak ya kawasannya. Atau kalau Jakarta seperti Jalan Jaksa, walaupun Jalan Jaksa juga udah terlalu kecil untuk dibandingkan dengan Tamel. Jadi di Tamel ini kita biasanya di situ kita singgah karena di Tamel itu ada toko-toko souvenir, kemudian restoran, hotel, kemudian operator naik gunung dan sebagainya, itu kumpulnya di Tamel, termasuk rumah makan. Termasuk kalau kita cari restoran halal itu gampang di sini. Kalau nggak salah sih, aku hitung-hitung mungkin di Tamel sendiri untuk restoran halal itu ada sekitar 7 restoran lah. Jadi nggak kesulitan kalau kita misalnya mau makan. Dan yang enaknya sekarang kalau aku bandingkan dari tahun 2013 ya, Tamel tuh sekarang bebas kendaraan. Jadi kita di dalam Tamel itu cuma boleh pejalan kaki aja. Jadi kendaraan itu cuma di bagian luar. Ini yang kalau lihat di sini nih bagian luarnya Tamel, jadi belum masuk. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat ya videonya, kurang lebihnya kondisi Tamel seperti apa. Oke, ini kurang lebihnya kondisi Tamel. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada toko-toko souvenir dan sebagainya, hotel. Bisa terlihat ya. Kemudian kita bisa cari macam-macam di sini, mulai dari souvenir-souvenir yang murah-murah dan ringan sampai yang berat-beratnya. Aku agak cepetin ya. Supaya termasuk kerajinan-kerajinan seperti ini yang berkaitan dengan Hindu Buddha dan gayanya Himalaya seperti ini. Nah, ini dan cukup lumayan sih. Kadang-kadang bisa jadi barang jualan juga dibawa ke Indonesia. Oh ya, sebentar aku akan. Ini lihat yang di bagian bawah ya. Ini ada pisau namanya kukri. Oke. Bentar, semoga terlihat. Aku mundur sedikit. Nah, ini kelihatan sedikit ya. Ini Himalaya ini namanya kukri. Ini juga bisa jadi souvenir. Biasanya orang bawa sih. Aku sempat mikir bisa nggak ya dibawa lewat penerbangan. Ternyata bisa, beberapa temanku selalu bisa. Yang penting masuk ke bagasi ya, nggak ke kabin. Dan kalau lihat cara pakainya sih takjub juga. Soalnya kalau kita kan di Indonesia kalau motong kerbau itu kan
kita sembelih gitu ya. Jadi namanya digorok kan ditempel digesek berulang gitu ya. Kalau pakai kukri ini kerbau besar itu kerbau dewasa itu untuk penyembelihannya tuh ditebas gitu. Sekali tebas langsung lepas si kepalanya dan tubuhnya. Saking cepetnya itu kadang si kepala kerbaunya tuh sudah jatuh di tanah gitu, kerbaunya masih sempat berdiri dulu tuh sebelum dia sadar bahwa kepalanya tuh udah lepas gitu. Dan aku takjub sih ngelihat yang motongnya ya, karena kuat juga gitu loh, sekali tebas itu kepala kerbau tuh bisa lepas gitu. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini kondisi Tamel. Di situ juga kita bisa, kalau misalnya kita mau melakukan pendakian, kita bisa memperlengkap logistik kita di sana, termasuk beli peta pendakian, kemudian obat-obatan, makanan dan sebagainya itu bisa kita lengkapi di sini. Ini di Tamel dan ini terus juga ada toko buku. Di sana kita di toko buku ini termasuk menyediakan kartu pos. Enaknya kalau misalnya beli kartu pos di sana, kita nggak perlu kirimkan ke ke kantor pos. Jadi kita bisa langsung beli kartu pos di tokonya, kita tulis alamat, mereka sudah siapkan kotak posnya, kita tinggal masukkan di situ. Untuk waktu pengirimannya sih lumayan lah, 2-3 bulan baru nyampe, jadi agak lama memang. Harap sabar. Jadi aku pernah sih kirim kartu pos untuk diri sendiri ya. Udah di rumah 3 bulan baru kartu posnya sampai. Nah, sebagai negara tujuan wisata trekking, di sini juga kita bisa beli peralatan-peralatan untuk kegiatan alam. Naik gunung, rafting, kemudian terbang layang, semua ada di sini. Kalau ditanya KW atau asli, yang KW ada, yang asli ada. Jadi kita tinggal pilih aja sih, mana yang perlu beli asli, mana yang perlu beli KW-nya. Tapi sejauh ini kualitasnya bagus lah. Oke. Ini kurang lebihnya Tamel, termasuk sepatu ya, kalau mau beli sepatu di sana. Kita balik lagi ke sini. Nah, di Tamel juga kita bisa nyicipin masakan-masakan lokalnya. Jadi mulai di Tamel ini kita udah bisa nyicipin. Nanti aku akan cerita soal itu. Oke, hari kedua, biasanya pagi-pagi kita pergi ke Swayambuna. Swayambuna itu kuil Buddha, tapi di sana itu kuil Buddha ya, betul. Kuil Buddha, tapi di sana itu kadang Hindu dan Buddha itu bisa berbagi kawasan. Jadi yang ini gayanya Hindu, yang ini gayanya Buddha. Tapi secara umum Swayambuna sendiri adalah kuil Buddha. Letaknya ada di atas bukit. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana pagi-pagi, kita harus naik tangga ini dulu. Dan lumayan. Buat yang jarang olahraga, naik tangga ini lumayan banget. Tapi tenang aja, bisa istirahat sambil lihat pemandangan kota. Kalau sudah di atas, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita udah ada di atas Swayambuna, kita bisa melihat ke seluruh bagian kota Kathmandu itu seperti apa. Swayambuna ini ya. Yang ini. Jadi tadi kita naik tangganya lewat sana, terus ini hutan-hutan. Bisa juga sih kalau misalnya nggak mau capek, 2 tahun belakangan ini aku selalu bawa mobil, jadi mobil parkirnya di sini sampai agak ke atas. Di sini, Deng. Jadi nggak perlu lagi lewat tangga yang tadi. Parkirnya di sini, terus kita tinggal naik tangga sedikit. Nggak terlalu capek lah kayak tadi. Ya keringetan sih, tapi nggak secapek yang tadi. Kita lihat. Swayambuna kurang lebihnya seperti apa ya. Ini ada videonya juga. Oke, Swayambuna ini sering disebut juga sebagai Monkey Temple karena banyak monyetnya di sana. Nah, ini tadi tangga yang aku cerita. Tadi tangganya jadi dari bawah tuh landai dulu. Jadi landai dulu, nanti begitu hampir sekitar 2/3 perjalanan, itu akan tiba-tiba jadi curam. Dan itu bahaya banget, harus pegangan karena kalau jatuh udah pasti bisa terprosoknya jauh juga. Nah, di sini di sekelilingnya itu ada tadi kalau kita bilang itu praying wheel ya. Itu tulisannya itu Om Mani Padme Hum. Itu kayak mantra doanya orang Buddha. Jadi kalau misalnya mereka ke Swayambuna ini, mereka akan berkeliling mengelilingi si
si stupanya ini sambil memutar si rodanya tadi, roda mantranya. Iya, iya. Nah, ini jadi biasanya Swayambunat ini ramenya pagi-pagi karena orang Nepal nih kalau pagi-pagi mereka tuh kayak berdoa dulu sebelum kerja, sebelum mereka pergi ke tempat dagang, sebelum mereka kuliah atau apa gitu. Tapi kalau aku ngelihat video ini sih sepertinya ini lagi ada festival ya, karena normalnya nggak seramai ini. Hari-hari biasa itu rame tapi nggak seramai ini. Jadi, nah ini biasanya suka ada upacara-upacara gitu. Upacara-upacara di sekitaran sini. Untuk monyetnya sendiri sih nggak terlalu agresif, kecuali kalian bawa makanan yang membuat mereka jadi rebutan gitu lah. Jadi kalau misalnya bawa makanan sebaiknya agak-agak disembunyikan. Kalau perhiasan atau kamera gitu mereka nggak nakal, nggak usah khawatir mereka akan ngambil barang gitu. Dan seperti biasa di tempat di tempat hiburan di tempat wisata manapun selalu ada toko souvenir. Dan souvenirnya biasanya itu berhubungan dengan agama Buddha ya. Oke. Nah, biasanya setelah kita jalan-jalan di Swayambunat paginya, kemudian kita sudah melihat matahari terbit, kita akan kembali ke hotel, sarapan, setelah itu kita pergi ke Kathmandu Darbar Square. Yang perlu diketahui bahwa di lembah Kathmandu itu ada 3 kota tua kan, ada kota tua Kathmandu, kota tua Bhaktapur, dan kota tua Patan atau Lalitpur. Setiap kota tua ini memiliki Darbar Square. Darbar Square itu apa sih? Jadi Darbar Square itu adalah kayak alun-alun atau pusat kota, di mana di situ ada istana raja biasanya, istana kerajaan, kemudian kuil-kuil utama. Dan karena jadi itu seperti dulu ibu kotanya aslinya seperti itu, ibu kota kunonya ya, aslinya seperti itu. Ini si Darbar Square ini nanti aku perlihatkan kondisi dulu dan sekarang ya, karena udah berubah jauh, karena ada banyak bangunan yang hancur di tahun 2015 waktu gempa. Ini kita lihat dulu videonya si Kathmandu Darbar Square. Nah, ini dia adalah istana kuno raja. Tapi walaupun ini adalah istana kuno, sampai pelantikan terakhir raja yang dibubarkan di tahun 2007 itu, jadi setiap pelantikan raja itu selalu di istana kuno ini, bukan di istana yang barunya. Istana yang modernnya namanya Narayan Hiti. Nah, itu cuma dipakai untuk upacara resmi yang formal biasa. Tapi kalau untuk pelantikan, mereka selalu pakai ini. Kalau dilihat di sini, ini videonya Mbak Zulfa buat itu setelah gempa. Karena kita bisa lihat di sini ada banyak bata-bata berserakan ya. Ini adalah reruntuhan beberapa kuil yang tidak sanggup menahan gempa waktu itu. Nah, ini bagian dalam dari istana kunonya. Kita bisa lihat di sini ada kayu-kayu yang dijajarkan. Ini adalah kayu-kayu yang penyangga yang runtuh. Kalau misalnya pernah lihat ukiran-ukiran Jepara, kadang-kadang aku ngerasa bahwa ada mirip-miripnya gitu loh gaya-gayanya. Iya, mirip ya Mas. Dan ukiran Nepal tuh termasuk bagus kalau menurut aku. Detailnya bagus. Ini kan dari jauh ya kita lihat. Kalau kita lihat ukirannya dari dekat itu detailnya bagus. Terus kita bisa lihat juga ini jendela-jendelanya ya. Jendela-jendela ini dirancang supaya penghuninya itu bisa tetap melihat keluar, tapi orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Jendela-jendela berkerawang macam ini tuh biasanya ditaruh di kalau istilah Indonesianya keputren. Jadi untuk istana-istana para istri, selir, kemudian putri-putri itu biasanya jendelanya seperti ini. Jadi dia berkerawang gitu. Kita bisa lihat nih detail-detailnya. Terus termasuk nih kita lihat detail-detail tiangnya juga cukup bagus dan bahannya dari kayu. Kalau misalnya kita lihat kalau pernah ke India, kalau bangunan-bangunan kuilnya gini bahannya dari batu. Nah, kalau yang ini gayanya sudah sedikit terpengaruh Eropa. Jadi pada kisaran abad ke-18 atau ke-17, 18-19,
Nepal ini ngefans banget sama Eropa gitu loh. Jadi mereka memasukkan banyak unsur Eropa ke dalam negara mereka. Bahkan dinasti Shah atau dinasti yang terakhir berkuasa itu, mereka ngefans banget sama keluarga kerajaan Inggris. Menurut cerita seperti itu. Jadi mereka tuh gayanya dan sebagainya itu banyak mengadopsi dari sana. Jadi sementara kalau ini tuh mereka lebih mengadopsi ke gaya bangunan Prancis. Ini masih nyambung. Tadi kan yang warna bata merah itu di depannya. Jadi istana lama digabung dengan istana baru. Nah, pelantikan raja itu biasanya di dalam kawasan ini, di depan gedung yang putih tadi. Nah, seperti ini ya. Aku gerakkan agak cepat. Kalau ini dari batu bahannya. Oke. Nah, oh sebentar, aku perlihatkan. Ini ada satu kuil, ya. Kuil ini unik karena detailnya 21 tahun ke atas. Jadi sih 21 tahun ke atas. Jadi bentar, ini nggak kelihatan sih, tapi nanti ada detailnya tempat lain. Jadi kalau lihat tiang-tiangnya ini, kuil ini, tiang-tiang penyangganya ini, di situ pahatannya pahatan Kama Sutra gitu loh. Jadi pahatan posisi-posisi bercinta lah. Dan itu sangat-sangat vulgar banget. Jadi memang biasanya kalau orang yang ke situ terus ada guide itu cerita soal kuil ini, biasanya nunjuk ke atas, habis itu ada puluhan atau belasan lensa akan mengarah ke sana untuk motret detailnya. Tapi memang menarik. Nah, kalau yang ini disebutnya bukan Hanuman Doka. Jadi ini adalah patung Bhairawa. Patung Bhairawa ini biasanya kalau di Indonesia kita kenal sumpah pocong ya. Misalnya ada perselisihan di antara dua orang, kemudian siapa yang paling benar? Ya udah kita sumpah pocong. Kalau di Nepal ada ini, patung Bhairawa ini. Jadi di Kathmandu Bhairawa, kalau misalnya ada orang berselisih seperti itu, mereka dua-duanya akan datang ke depan patung Bhairawa ini, mereka akan saling bersumpah bahwa mereka yang paling benar, nanti siapa yang salah akan terkena balanya gitu. Jadi kalau misalnya berbohong di depan patung ini, sumpahnya bohong, nggak lama akan terkena bala. Itu yang mereka percaya. Dan biasanya sih banyak orang ngasih sesembahan kayak gitu tiap pagi. Oke, nah yang terakhir ini nanti akan aku bahas. Ini ada cerita khusus nih. Ini Istana Dewi Kumari. Nah, apa itu? Kita lihat sini. Nah, oke, ini aku. Mas Syed, gimana? Ada pertanyaan, Mas? Boleh. Ada bisa baca pertanyaan. Mas Budi. Ya, gimana, Bu? Efek gempa 2015 lalu di Nepal. Banyak situs yang rusak nggak, Om Bart, atau udah direstorasi lagi? Oke, jawabannya banyak banget. Kemudian restorasi sudah dilakukan, tapi dipastikan tidak semua bisa direstorasi karena ada beberapa kuil yang bangunannya terlalu rumit, kemudian mereka nggak punya catatan rancangnya. Kemudian nanti akan aku tunjukkan di Bhaktapur ya, ada satu kuil yang itu agak susah untuk direstorasi ulang karena cara dia menyusun batunya itu rumit gitu loh. Tapi memang sebagian, terakhir aku berkunjung ke Nepal tahun kemarin 2019, beberapa kuil itu sudah mulai dibangun. Nah, kita lihat nih di sini. Ini yang di kanan, kuil yang di kanan ini, yang di kiri. Yang di kiri ini sudah runtuh dan tidak bisa dibangun lagi. Karena terlalu rumit, terutama stupa yang terutama semacam stupa yang warnanya putih ya di bawah. Kalau kuil yang di atas ini sepertinya masih bisa dibangun. Sepertinya, karena ini termasuk kuil yang bentuknya umum di Nepal. Tapi yang putih ini sebutannya Sikara, jadi stupa yang seperti ini disebut Sikara. Sikara ini aku nggak tahu bisa dibangun ulang atau enggak, karena mereka itu harus ngecek dokumen. Jadi setiap kuil itu tadinya ada dokumennya gitu loh, dokumen gambarnya, gambar tekniknya lah kalau orang teknik, gambar tekniknya gitu. Jadi biasanya kan kita untuk membangun ulang atau memperbaiki harus berdasarkan gambar teknik ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah gambar pintu gerbang menuju ke Kathmandu Darbar Square. Kemudian yang ini tadi
aku udah cerita soal patung Bhairava, yang di sebelah kanan itu adalah kuil Parwati kalau nggak salah. Parwatinya Wisnu. Nah, Kathmandu Darbar Square ini menarik karena kalau suka foto-foto, kita datang ke sini kita akan dapat banyak banget stok foto yang menarik, dan orang Nepal itu tidak keberatan untuk difoto. Jadi kita candid asal candidnya nggak deket-deket banget ya. Misalnya kita masih pakai lensa normal 35 mili atau seperti ini tuh mereka nggak sama sekali nggak keberatan gitu loh. Dan mereka dengan senang hati difoto, senyum. Paling kita lihatin fotonya aja udah selesai, udah gitu. Jadi kalau yang suka street fotografi ke Nepal tuh puas banget. Itu tadi. Nah, termasuk seperti ini. Itu. Ini sih sebenarnya kalau menurutku monk atau biksu-biksu ini sih sebenarnya berbayar ya, tapi bayarnya sukarela. Kadang-kadang kita foto nggak bayar juga, mereka nggak protes sih gitu. Tapi kalau seperti biksu yang ada di kanan itu dia berbayar sih kalau menurutku. Jadi biasanya sebenarnya dia nggak minta sih, dia akan berdiri di situ gitu ya seharian, sepagian bukan seharian, terus orang foto segala macam. Biasanya sih habis foto ada yang suka, kalau yang misalnya orang Buddha gitu mereka minta dikasih bless gitu ya, blessing gitu, terus biasanya ngasih uang. Biasanya orang yang suka motret-motret juga habis motret puas ngasih uang gitu. Dan dia sama sekali nggak bereaksi antara nolak atau minta sih gitu. Terus ini dia Kumarigar. Salah satu hal yang menarik kalau kita datang ke Kathmandu Darbar Square adalah Kumarigar. Kumarigar ini adalah rumahnya Dewi Kumari. Nah, Dewi Kumari itu apa? Dewi Kumari ini adalah disebutnya living goddess gitu ya, atau dewi yang masih hidup. Jadi sebenarnya dipercaya Dewi Kumari ini menitis ke tubuh seorang gadis muda gitu yang belum akil balik, dan si gadis ini akan punya kemampuan selayaknya si Dewi Kumari itu untuk mengobati, kemudian untuk memberi berkat dan sebagainya. Yang menarik adalah si Dewi Kumari ini biasanya dipilih itu bisa mulai dari umur 3 tahun. Mulai dari umur 3 tahun dia akan dipilih jadi dewi, kemudian dia itu pensiun ketika dia mulai mendapatkan menstruasi pertamanya, atau misalnya dia sakit parah, atau misalnya dia terluka sampai mengeluarkan darah. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tabu buat seorang dewi. Jadi kalau misalnya dia sudah seperti tadi dapat mens, kemudian sakit parah atau berdarah, itu berarti kekuatan dia sebagai dewi sudah hilang, atau si dewinya sudah tidak menitis lagi di tubuh anak perempuan ini. Nah, biasanya akan dilakukan audisi untuk mencari dewi yang baru. Dan mereka tuh istimewa banget. Hidupnya tuh mereka di istana khusus, tadi yang aku bilang itu, si istananya ini ya. Terus dia nggak boleh nginjek tanah. Dia itu cuma bisa digendong, atau kalaupun misalnya harus berhubungan dengan tanah itu, kakinya dilapisin sama baki seperti ini. Kalau nggak salah sih bakinya emas ya, dilapis emas gitu. Intinya dia nggak boleh nyentuh tanah si Dewi Kumari ini. Uniknya, Dewi Kumari ini Dewi Hindu, tapi dipilih dari keluarga Buddha, dan audisinya dilakukan oleh biksu-biksu Buddha. Yang menarik itu. Terus kalau misalnya dia sudah pensiun, si Dewi Kumari ini dapat uang pensiun dari negara gitu. Aku nggak tahu masih atau enggak ya, tapi terakhir masih gitu. Nah, cuma memang kasihan sih kalau kita bicara soal Kumari ini, karena mereka itu sejak umur 3 tahun masih belum terlalu sadar sama dunia itu sudah dipuja-puja, punya uang banyak, terus derajatnya bahkan bisa lebih tinggi dari raja seperti itu. Tapi begitu dia pensiun di usia yang juga masih muda, dia akan kehilangan itu semua gitu. Dia nggak dipuja lagi, dia nggak dilirik lagi, dia nggak diperhatikan lagi dan sebagainya. Dan banyak Dewi Kumari yang setelah dia pensiun tuh malah jadi kayak hidupnya tuh agak-agak terganggu gitu loh. Tapi itu dulu. Kalau sekarang Dewi-Dewi Kumari itu hidupnya jauh lebih bagus. Kalau dulu mereka tuh nggak menikah aja susah, karena
pria-pria tuh takut sama perempuan-perempuan mantan Dewi Kumari gitu. Oh iya, oh alah. Jadi mereka percaya kalau menikahi wanita mantan Dewi Kumari itu justru membawa bala. Biasanya si suaminya tuh umurnya nggak panjang. Nah, terus kalau kerja susah, melanjutkan pendidikan juga susah. Tapi di tahun-tahun belakangan ini, mungkin udah masuk zaman milenial tuh enggak. Jadi aku sempat dengar ada beberapa Dewi Kumari yang bisa sekolah lagi, kuliah, bahkan kerja dan menikah seperti biasa. Nah, kita lihat nih si Dewi Kumari ini, ada video singkatnya. Nah, ini nih kita lihat ya, si Dewi Kumarinya di Kathmandu. Ini dia. Dan si Dewi Kumari ini nggak setiap hari, kita nggak bisa lihat dia setiap hari muncul di muka umum. Jadi si Dewi Kumari itu hanya muncul di saat-saat tertentu. Nah, di gambar ini, di video yang ini terakhir, ini adalah bagian dalam rumah dari Dewi Kumari. Kita bisa lihat jendela yang di atas. Nah, si Dewi Kumari ini beberapa kali dalam sehari atau beberapa kali dalam beberapa hari, dia akan menampakkan diri di atas ini nih, dari jendelanya. Jadi banyak orang yang percaya kalau misalnya bisa melihat Dewi Kumari itu akan mendatangkan keberuntungan. Kalau kita bisa lihat nih jendelanya di atas sini. Jadi kadang-kadang dia ngintipnya juga cuma sekilas, atau kadang-kadang dia juga ngintip agak lama dengan pakaiannya yang cukup lengkap. Aku sendiri dari tahun 2013 sampai tahun 2019 ke Kathmandu Darbar Square berkali-kali, itu baru tahun kemarin bisa lihat Dewi Kumari langsung. Sebelumnya nggak pernah lihat. Cuma sayangnya memang kalau misalnya kita mau lihat Dewi Kumari dari sini, itu kita nggak boleh merekam video ataupun foto gitu. Jadi mereka akan langsung kasih pengumuman dulu sebelum Dewi Kumarinya keluar, terus semua orang suruh menginaktifkan. Intinya nggak boleh keluar lah kameranya. Dia akan keluar sebentar, lihat gitu, dadah-dadah, paling semenit 2 menit, habis itu udah dia masuk lagi. Kasihan sih, karena sebenarnya anak itu kalau kita ngelihat sih, kalau perasaanku ya waktu ngelihat dia tuh kayak pengen main, ketemu orang gitu, tapi nggak bisa gitu. Itu masih muda banget. Yang terakhir aku lihat kemarin paling umurnya masih 5 tahun lah, belum terlalu dewasa anaknya, kayak gitu. Oke. Kemudian biasanya kalau dari Kita ada pertanyaan dulu ya, Mas. Boleh. Silakan. Dari Mas Rasik Islami. Ya, gimana Mas? Bang Bart, setiap kuil yang dimasuki gratis atau berbayar? Oke, jadi bayarnya biasanya adalah per lokasi. Kalau misalnya Kathmandu Darbar Square, kita bayarnya hanya untuk Kathmandu Darbar Square. Di dalamnya tuh ada istana, ada rumahnya Dewi Kumari, kuil-kuil yang lain, terus bangunan-bangunan unik itu udah nggak dimintai bayaran lagi. Jadi cukup sekali aja. Jadi city pass gitu ya? Betul, itu berlaku juga untuk Bhaktapur dan Patan. Nanti Bhaktapurnya. Cuma dari semua itu yang paling mahal adalah Bhaktapur. Dan menurut Bhaktapur juga yang paling besar. Karena kalau Kathmandu Darbar Square ini, dia cuma istana dan kuil-kuil, tapi orang nggak tinggal di situ gitu loh. Orang normal ya. Yang tinggal di situ cuma Dewi Kumari paling. Patan juga seperti itu. Tapi kalau Bhaktapur, satu kota tuanya tuh orang masih tinggal dan hidup seperti biasa di situ. Ada toko, ada rumah, ada pemandian, segala macam. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kalau setelah dari Kathmandu Darbar Square, kita masuk ke Indrachok. Indrachok ini semacam pasar tradisional yang usianya sudah ratusan tahun. Kuno banget, dari bangunannya kita sudah bisa lihat. Dan ini terhubung ke Tamil. Jadi misalnya kita dari Kathmandu Darbar Square mau balik ke Tamil, bisa lewat Indrachok, atau begitu juga sebaliknya. Nah, ini kuil-kuil yang ada di salah satu kuil. Jadi kalau misalnya paling gampang sih kita patokannya kuil ini nih. Ini ada di dalam, di tengah Indrachoknya. Nah, ini kita bisa lihat toko-tokonya di sana ya, bangunannya dengan segala kabelnya yang masih berseliweran seperti itu. Terus, nah ini barang-barang dagangannya. Dan menurutku kalau mau belanja barang-barang tradisional seperti kain kayak yang dipakai temanku ini kainnya adalah wool dari bulu yak. Tahu yak ya? Yak tuh seperti
Iya. tapi bulunya panjang. Atau kayak kalau misalnya pernah ke Scotland, itu seperti sapinya Skotlandia kayak gitu, bulunya panjang. Cuma lebih kasar kalau yak ini. Nah, ini barangnya bagus-bagus dan lebih murah kalau kita beli di Indracok ini daripada di Temu. Kita bisa dapat juga di Temu, tapi kalau mau dapat barang yang lebih bagus sih, aku saranku belanjanya di sini, di Indracok. Terus di Indracok juga banyak restoran, kita bisa makan-makan lah di sana. Kita bisa coba. Oke, ini makanan pertama nih yang harus dicoba kalau ke Kathmandu. Yang pertama adalah momo. Momo itu semacam dumpling, dumplingnya orang Nepal ya. Pilihannya ada dua, isinya bisa isi yang vegetarian isinya sayuran, kemudian yang vegetarian isinya kalau nggak ayam kerbau. Jadi nggak ada sapi di sana. Kenapa? Karena negara Hindu, jadi sapi di sana nggak boleh dipotong, cuma boleh dipuja. Terus ini harus coba, pokoknya nggak sah ke Nepal atau datang ke ke Kathmandu kalau belum nyobain momo ini. Biasanya dimakan pakai kuahnya, sausnya warna kuning itu. Cuma aku nggak tahu ya, nggak setiap orang cocok sama sausnya sih biasanya. Bukan nggak enak sih, aneh tepatnya, karena banyak pakai kunyit. Oh gitu. Terus yang wajib selanjutnya adalah dalbat set. Kenapa disebut dalbat set? Karena sebenarnya yang disebut dengan dal aja itu adalah mangkok yang isinya warna kuning di kanan bawah dekat nasi. Isinya itu lentil. Lentil tuh apa ya? Seperti kacang hijau gitu loh. Jadi campuran beberapa jenis kacang, bentuknya kayak kacang hijau terus dibikin sayur. Nah, biasanya dimakan sama karinya bisa kambing atau ayam atau kerbau yang warnanya coklat di atasnya itu. Yang mangkoknya agak ukurannya sama ya, ada di atasnya. Di antaranya itu seperti sambal. Terus yang di kiri itu adalah kari tapi kari sayuran. Kemudian ada acarnya dan ada papat namanya, kerupuk yang warna putih. Ada hitam-hitamnya itu namanya papat. Itu enak banget, favoritku itu. Kalau kayak apa ya rasanya ya? Kayak kerupuk, tapi beda sih rasanya, aku nggak pernah nemu di Indonesia. Dan kita bisa bawa itu pulang, jadi kita beli mentahnya kayak beli emping gitu. Nanti di Indonesia kita tinggal goreng. Dan ini selain jadi makanan hari-hari di kota, itu bisa juga kalau misalnya kita trekking naik gunung ke Himalaya gitu ya. Kalau mau aman sih, makan enak sih dan kenyang dan murah, itu makan ini. Ini murah banget. Pokoknya murah dan kenyang. Dan yang perlu diketahui adalah orang Nepal porsi makannya besar. Jadi kalau misalnya satu set dalbat ini, awal-awal aku ke Nepal itu, aku bisa pesan satu buat makan berdua sama temanku. Karena nggak habis kalau makan sendiri gitu. Setelah tinggal di Nepal misalnya 5 hari, 1 minggu, itu lama-lama perut kita kayak menyesuaikan gitu. Aku bisa makan dalbat ini sendirian gitu. Bahkan kadang masih kurang gitu. Pak yang mau nanya soal makanan boleh ya, langsung aja disela. Iya, silakan ya kakak kalau mau bertanya lagi. Kalau yang mau nanya langsung, nanyanya cuma lewat chat aja ya, Fer ya? Boleh kok kalau mau langsung dengan Mas Bart. Oke, nggak apa-apa. Sambil ngecek juga, takutnya pada tidur. Nah, ini di Indracok nih enaknya selain itu kita juga bisa lihat di Indracok nih sering ada festival, jadi kita sambil hunting foto gitu loh kalau di sini. Kemudian sorenya kita akan pergi ke Buddhanath. Buddhanath ini adalah stupa Buddha bergaya Tibet terbesar di luar Tibet. Ya, di luar Tibet. Jadi yang terbesar di lembah Kathmandu sendiri. Ini kalau kelihatan di fotonya nih nggak kelihatan besar ya. Padahal nih kalau aku punya nggak ya foto di atas? Sebentar ya aku lihat. Oh nggak kelihatan. Nah ini besar banget nih si Buddhanath ini. Orang tuh, bentar aku escape dulu ya. Jadi kalau misalnya ini tangga nih untuk orang naik ke atasnya. Tapi biasanya kita cuma boleh sampai sini aja kalau kita mau masuk. Biasanya sih sebelum jam 6 sore kita masih bisa masuk. Setelah jam 6 sore itu ditutup.
Ini pemandangan setelah jam 6 sore. Nah, ini kita bisa lihat ibu-ibu ini adalah orang-orang Buddha Tibetan, jadi bergaya Tibet. Mereka bukan orang Tibet biasa, bukan warga negara Tibet. Jadi mereka adalah orang-orang Tibet yang melarikan diri dari Tibet setelah diinvasi. Kemudian ini adalah keturunan-keturunannya, ada yang dari India, ada yang dari Nepal sendiri. Biasanya mereka datang ke sini untuk berziarah. Jadi kayak pergi haji gitulah. Nah, ini gambarnya Buddhanath. Ya. Nah, ini tadi kalau misalnya yang sebelah kanan nih, kalau misalnya kita mau naik, itu kita bisa jalan-jalan di pinggiran si stupanya ini. Ini juga, ini seperti tadi juga ada monk atau biksu yang sama sih seperti di Kathmandu Darbar Square. Selanjutnya kita akan jalan ke Garden of Dreams. Garden of Dreams ini penampilannya Eropa banget. Jadi kalau ke sini tuh udah dan situasinya berbeda. Jadi Kathmandu itu secara umum berdebu. Tapi begitu kita masuk ke dalam Garden of Dream ini, di sini tuh terasa lebih asri, terus gayanya lebih kayak di Eropa daripada di di Nepal sendiri. Jadi awalnya dulu ini dibangun oleh salah satu Perdana Menteri Nepal untuk putranya. Jadi di kisaran abad ke-19-18, kekuasaan Perdana Menteri itu jauh lebih kuat daripada kekuasaan raja. Jadi Perdana Menteri itu bisa bangun istana, bisa merekayasa siapa yang harus jadi raja dan sebagainya. Kalau Perdana Menteri itu berasal dari keluarga Rana. Jadi di sini kan ada namanya ya, Chandra Samser Jang Bahadur Rana. Sementara kalau keluarga raja itu marganya itu Shah. Nah, mereka ini dua keluarga yang saling bersaing gitu loh. Saking kuatnya keluarga Perdana Menteri itu mereka sampai bisa bikin istana bergaya Eropa. Awalnya istana ini dikasih nama taman dari istana ini dikasih nama Taman 6 Musim. Karena orang Nepal sendiri bukan mengenal 4 musim, tapi 6 musim. Jadi kalau kita tahunya 4 musim itu ada musim semi, panas, kemudian gugur sama dingin. Kalau Nepal itu ditambah dua lagi itu musim hujan sama musim dingin. Jadi musimnya ada 6. Cuman dengan berjalannya waktu si Garden of Dream ini namanya bukan lagi Garden of Six Seasons, tapi jadi Garden of Dream. Nah, aku pengen liatin bentuknya Garden of Dream. Nah, kurang lebihnya kayak gini nih, Garden of Dreams. Kita lihat, ini tamannya, kemudian ini ada amphitheaternya. Jadi biasanya kalau sore-sore kita bisa duduk-duduk di sini sambil wifi-an, sambil makan, ngobrol gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada pertunjukan juga di sini. Kemudian ini adalah restoran, sekarang jadi restoran. Sementara ini adalah bagian dari istana Perdana Menteri yang lama. Cuma sekarang Garden of Dream ini tidak seluas dulu. Jadi Garden of Dream ini yang sekarang itu ukurannya hanya 1/6 dari aslinya. Karena sempat terbengkalai sejak tahun 50-an, si Garden of Dream ini terbengkalai, sampai baru direnovasi lagi itu sekitar pertengahan tahun 2000-an, itu dibantu sama Austria. Jadi pemerintah Austria memberikan bantuan ke Nepal untuk memperbaiki si Garden of Dream itu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, biasanya sih kalau kita udah mulai bosan di Kathmandu, ketemu debu sebagainya, kita pergi ke sini untuk menenangkan diri. Sayangnya nggak gratis, lumayan bayarnya kalau di rupiah. Kesini, kenapa? Kalau kesini bayar berarti ya? Ya, bayar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 25 atau 50 ribu gitu. Jadi lama-lamain deh kalau di sini. Dan biasanya bakal lama banget sih. Biasanya aku datang sama teman-teman itu sore-sore, kita ngobrol sambil makan atau apa. Kadang-kadang di sini suka ada dipasangin ayunan dari bambu. Jadi ayunannya tuh ayunan buatan tangan gitu dari bambu, dan cuma memang nggak tahan lama ya, jadi dia agak unik gitu sih, cuma seasonal kayaknya.
nggak selalu ada. Kita balik ke sini, Garden of Dreams. Nah, ini bagian dari perpustakaan si Istana Perdana Menteri tadi, bagiannya perpustakaannya. Karena mereka tuh bukan cuma ngefans dari segi bangunan ya, tapi gaya hidupnya juga gitu. Termasuk mereka pengen punya perpustakaan yang lengkap dan sebagainya. Bahkan Nepal di masa itu pernah bercita-cita memiliki istana paling megah di Asia. Pernah mereka bercita-cita seperti itu dan membangun istana milik Perdana Menterinya, cuma sekarang dijadikan untuk kantor parlemennya mereka. Nah, ini si Garden of Dreams ya, kalau sore-sore. Oke, setelah Garden of Dreams, kita akan pergi ke Pasupatinath. Pasupatinath ini adalah kuil paling penting di Nepal. Kenapa? Karena kuil ini bukan hanya penting untuk orang Nepal, tapi juga untuk orang Hindu bergaya India seluruh dunia. Kenapa aku bilang Hindu bergaya India? Karena Hindu Bali itu beda banget. Jadi kalau misalnya ada orang Hindu Bali, misalnya di sini, atau yang tahu Hindu Bali itu beda banget. Jadi Hindu Bali itu adalah perpaduan antara agama Hindu, Buddha, sama animisme ya kalau nggak salah. Jadi sebutnya Hindu Dharma. Jadi Hindu Bali itu beda banget. Dan si Pasupatinath ini saking sakralnya itu, bagian utamanya atau inner sanctumnya dia itu hanya boleh dimasuki oleh orang Hindu Nepal atau Hindu India. Jadi kalau ada orang Hindu yang bukan orang Nepal atau bukan orang India, itu mereka nggak bisa masuk ke dalam bangunan utamanya. Apalagi yang non-Hindu seperti kita. Jadi kita bisa lihat dari luar. Jadi si bangunan yang atapnya emas ini, itu adalah bangunan utamanya. Kemudian, legendanya sih ceritanya di dalamnya itu dibangun. Aku kan nggak pernah bisa lihat dalamnya ya. Cuma bahwa di dalamnya itu ada kayak lingga gitu. Dipercaya lingga itu tuh adalah patahan dari, jadi gini, dulu Dewa Siwa, mereka percaya bahwa Dewa Siwa itu pernah menghilang dari kayangan gitu, terus dia pergi ke hutan namanya hutan Bakmati. Nah, sampai kemudian ada dewa lain yang tahu kalau ini dia si Siwa ini nyamar jadi kijang kencana gitu. Nah, ada dewa lain yang tahu, kemudian ditangkap, waktu nangkap itu si tanduknya tuh patah. Kemudian tanduknya itu berubah jadi lingga yang disucikan di dalam kuil ini. Nah, kalau kita lihat ini aku lihat agak zoom ya, agak jauh. Pasupatinath ini selain penting secara religius, juga ini adalah kuil tempat di mana orang-orang Hindu di Kathmandu atau mungkin juga di Nepal melakukan kremasi bagi jenazah. Jadi kalau misalnya kayak di India, kalau misalnya mereka percaya kalau misalnya dikremasi di Benares atau di Varanasi, kemudian dilarung di Gangga, itu mereka cycle hidupnya tuh jadi lengkap gitu loh. Untuk menuju ke alam selanjutnya itu jauh lebih mudah. Begitu juga dengan orang Hindu Nepal, mereka percaya seperti itu. Dan si tempat kremasi ini dibagi dua. Kalau yang kita lihat saat ini adalah tempat kremasi untuk dulu ini dipakai khusus untuk keluarga raja atau para bangsawan. Sedangkan orang-orang biasa itu kremasinya di sebelahnya. Seperti ini. Ini waktu aku ke sana sedang ada jenazah yang dipersiapkan untuk dikremasi. Yang kita lihat ada kuning-kuning ini itu platform kayunya, di bawahnya adalah kayunya, kemudian ini bunga-bunganya. Dan ini sudah ada jenazahnya ya, kita bisa lihat ada jenazahnya yang dikasih kain putih seperti itu, ini sudah siap dikremasi. Biasanya jadi nanti kalau sudah selesai dikremasi, abunya itu cuma tinggal disiram, jatuh ke sungai yang di bawahnya ini aja. Ini kebetulan sungainya lagi kering. Kalau lagi deres ya agak kenceng gitu sih. Alirannya ini lagi kering waktu aku sana. Nah, selain itu di sini di Pasupatinath tiap malam itu ada upacara. Upacara ini menarik banget. Kayaknya hampir tiap malam selalu ada sih. Jadi dia itu upacara untuk menghormati Dewi Bakmati kalau nggak salah. Kalau misalnya kita di India, di Varanasi, tiap malam juga ada upacara seperti ini, namanya upacara Gangga.
Gangga Puja Arti kalau nggak salah ya. Jadi dia untuk menghormati Dewi Gangga. Jadi biasanya kalau enaknya sih kalau datang ke Pasupatinath sore-sore kita bisa lihat upacara kremasi dulu, kemudian setelah itu nanti kita melihat upacara yang tadi. Upacaranya menarik dan magis kalau menurut aku. Terus Tapi setiap hari tetap ada acara kremasi atau oh ya, tiap hari ada? kremasi di sini 24 jam, Fer. Oh, Jadi sebenarnya mau datang jam berapapun selalu ada orang di kremasi. 24 jam. Okay. Dan Pasupatinath ini menjadi satu-satunya tempat di dalam Kathmandu yang lampunya selalu terang. Kita ketahui bahwa Nepal ini negara miskin, mereka tergantung banget energi mereka itu sama negara tetangga, sama India. Jadi kalau malam tuh biasanya banyak bagian di kota tuh jalanan kayak gitu tuh lampunya nggak terlalu terang atau bahkan mati sama sekali, nggak ada lampunya. Tapi Pasupatinath ini nggak pernah mati lampunya, harus selalu terang. Jadi misalnya mereka ada lockdown seperti sekarang pun, misalnya beberapa tempat dimatikan listriknya dan sebagainya, Pasupatinath itu akan terang benderang kayak gitu. Cuma memang aku sarannya sih kalau datang sini sore biar sekalian lihat upacaranya. Oke, itu tadi Kathmandu sudah selesai. Kita akan ke Bhaktapur. Nah, Bhaktapur ini letaknya sekitar 13 km dari Kathmandu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sebelum 2015, April 2015, itu dianggap sebagai situs warisan dunia atau kota tua yang paling terawat gitu di dunia bahkan. Cuma setelah itu dia rusaknya cukup parah dibandingkan yang lain ya, dibandingkan 3 yang lain. Kalau misalnya pernah lihat film Little Buddha, maka Bhaktapur ini adalah menjadi setting untuk film itu. Kita lihat ya cuplikannya ya. Nanti kita bisa lihat detailnya. Cuplikannya film pendek kok. Ini yang main adalah Keanu Reeves. Ups, ada iklannya sebentar. Oke, kita cuplikan dari film Little Buddha. Keanu Reeves tadi itu memerankan Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha ya. Waktu itu jadi ceritanya dia masih pangeran yang tinggal di dalam istana, yang nggak pernah keluar dari istana, dia nggak tahu ada yang namanya sakit, mati, penderitaan, dan sebagainya gitu loh. Jadi waktu dia tinggal di sana. Dan foto yang sekarang kelihatan di sini adalah foto yang aku ambil di tahun 2013. Kursorku ini bergerak ya. Ini kuil ini namanya Vatsala Durga. Ini kuil ini sekarang udah nggak ada. Jadi sudah hancur. Kita bisa lihat. Nah, ini namanya Istana 55 Jendela. Letaknya di samping kuil Vatsala Durga tadi. Kalau di dalam film tadi kelihatan waktu Keanu Reeves jalan di samping di samping Vatsala Durga, terus tokoh wanitanya jalan dari arah yang berlawanan, background-nya adalah istana ini. Sampai sekarang istana ini masih ada. Disebut Istana 55 Jendela karena istana ini memiliki 55 jendela. Jadi ini istana raja. Sang raja ini punya 55 istri. Maka dia membuat istana yang memiliki 55 jendela untuk memberikan penghargaan untuk istrinya. Nah, cuma yang uniknya adalah setiap jendela ini desainnya berbeda. Kalau kita bisa lihat detailnya, jadi jendela yang di atas itu, satu jendela dengan jendela lain ini desainnya berbeda-beda. Jadi nggak sama. Cuma aku belum pernah lihat detail sampai ke atas ya. Hanya berusaha motret aja. Cuman agak jauh sih kalau dilihat dari bawah. Kemudian ini bagian lain tadi dari Bhaktapur Durbar Square dari arah yang berlawanan. Jadi ini kan tadi dari sini kita lihat ya. Ini dari arah sebaliknya. Di sini ada patung raja namanya Bupati Indramala, nama salah satu raja besarnya dinasti Mala. Jadi Bhaktapur ini adalah kota yang dimiliki oleh dinasti Mala namanya. Dia menghadap ke pintu gerbang, ini disebutnya Golden Gate karena warnanya keemasan, tapi bukan terbuat dari emas sih. Mungkin dulu berlapis emas, tapi sekarang bukan. Setauku sekarang bukan emas. Mungkin kuningan kayaknya ya, disepuh. Kenapa bisa gitu nanti ada ceritanya. Nah,
Ini kita lihat ke bagian belakang dari bak dapur tadi. Yang sebelah kanan ini adalah namanya Ciasilin Mandap atau Ciasilin Mandapa. Jadi ini adalah pendopo kalau misalnya ada tamu mau menghadap raja. Jadi raja kan di dalam istana. Tamu baru datang, mereka itu akan tinggal di sini dulu sebelum diperbolehkan masuk ke istana. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini kita melihat Ciasilin Mandap dari agak jauh. Kemudian yang di kiri banget itu adalah si Vatsala Durga yang tadi aku cerita. Ini oke. Sebelum aku bahas Vatsala Durga, aku akan bahas kuil ini. Ini namanya juga kuil Pasupatinath, tapi kuil Pasupatinath punyanya Bhaktapur. Oh ya. Ya, kuil ini unik karena kalau misalnya kita ke sini, itu biasanya turis-turis setelah dengar ceritanya itu akan melihat ke atas. Melihat ke atas, ya kan, motret-motret. Alasannya adalah ini. Nah, ini aku bikin kompilasinya dari beberapa tiang penyangga atapnya. Jadi itu adegannya 21 tahun ke atas ya. Sampai termasuk ada adegan wanita melahirkan sih kalau nggak salah. Itu yang ketiga kanan bawah. Jadi yang paling bawah, ketiga dari kanan. Itu adegan wanita melahirkan kalau nggak salah. Aku sempat nanya waktu itu, kenapa sih kalian memasang adegan erotis di kuil gitu loh. Karena kalau sepemahaman kita, adegan erotis itu kan nggak pantas dipasang di tempat di tempat ibadah ya. Apalagi kalau misalnya itu kan seperti itu. Terus jawabannya adalah karena ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghindari petir. Jadi mereka percaya bahwa Dewi Petir itu seorang wanita perawan. Jadi gadis perawan. Nah, kalau misalnya kuilnya dipasangin adegan erotis, si gadis perawan ini malu gitu. Jadi dia malu untuk nyamber. Katanya gitu. Yang pertama. Yang kedua, alasannya, jadi di masa itu belum ada buku, belum ada media pendidikan untuk sex education gitu. Jadi salah satu caranya adalah mereka mengajarkan melalui kuil kayak gitu. Makanya si adegan-adegan erotis ini dipasang di kuil. Tapi buat mereka sendiri erotisme itu buat mereka itu ya bagian lumrah dari kehidupan gitu. Jadi nggak dipandang porno atau apa gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Nggak gimana-gimana untuk mereka saat ini. Dan kalau menurutku dibandingkan dengan yang ada di Kathmandu, yang di Bhaktapur ini detailnya masih jauh lebih terawat. Jadi kita masih bisa lihat gitu loh. Termasuk ya ada trisam gitu. Nanti kalau harus lihat ke sana langsung gitu. Oke. Terus kita kembali ke kuil satu ini. Namanya Vatsala Durga. Kita bisa lihat di sebelah kanan kuil ini tuh dari batu. Detailnya aku lihat dulu di sini. Nah, kalian bisa lihat detailnya ini ya. Jadi ini bukan dipahat dari satu batu dipahat jadi kuil, bukan. Tapi dipahat bagian-bagiannya, kemudian disusun. Terus caranya mereka bikin susunan, itu mereka nggak tahu ya, kecerdasan zaman itu membuat batu satu sama yang lain ini saling terkunci gitu loh. Jadi nggak goyang gitu. Nah, sayangnya waktu gempa 2015 ini hancur lebur sampai ke bawah. Nanti aku kasih lihat bagaimana hancurnya. Tapi sebelumnya aku mau cerita soal lonceng yang ada di sebelah kanan. Ini disebutnya lonceng Taleju. Taleju ini nama dewi sebenarnya. Tapi dipercaya kalau misalnya lonceng ini dibunyikan, maka anjing-anjing yang ada di kota Bhaktapur dan mendengarkan lonceng ini, itu mereka akan menyalak gitu. Menyalak bersaut-sautan. Nggak tahu sampai sekarang alasannya apa, tapi seperti itu. Makanya kadang mereka sebut juga sebagai barking bell atau apa tuh bel gonggongan ya. Iya. Tapi sih selama aku kesana nggak pernah ada yang membunyikan ini gitu. Antara mungkin nggak berani karena nanti bikin rame salakan anjing satu kota gitu kan atau apalah. Tapi memang bel ini udah lama nggak pernah dibunyikan. Bel ini termasuk ikut runtuh waktu Vatsala Durga runtuh. Kita bisa lihat. Runtuhannya jadi seperti ini. Jadi si Vatsala Durga yang tadi itu runtuh seperti ini dan termasuk yang agak sulit. Aku nggak tahu sih
apakah bisa dibangun kembali atau enggak, tapi waktu terakhir aku ke sana, mereka bilang ini termasuk yang agak sulit dibangun. Jadi mereka masih berjuang lah. Kalaupun bisa dibangun, mungkin bisa makan waktu 10-15 tahun lagi baru beres. Ceritanya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita pergi ke Taumadi Square. Nah, aku ulangi lagi ya, bahwa di di Bhaktapur ini menariknya, semua tempat menarik itu ada di square. Jadi yang tadi pertama di Bhaktapur Square, yang sekarang ada di Taumadi Square. Di Taumadi Square ini ada 2 bangunan utama. Yang kanan bawah namanya Istana Nyatapola, yang kiri atas namanya Kuil Bhairava. Sorry, ini bukan istana, kuil Nyatapola dan kuil Bhairava. Jadi ceritanya yang yang kiri atas dulu. Jadi mereka percaya bahwa dulu itu Bhairava itu kayak perwujudan Siwa, tapi dalam bentuk jahatnya gitu loh. Kekuatan jahatnya itu datang ke kota ini, dan kemudian dia membuat kekacauan. Nah, karena dia membuat kekacauan, akhirnya si Bhairava ini ada semacam satria atau dewa lain gitu ya, yang membasmi gitu, terus dipotong kepalanya. Nah, kemudian si kepalanya itu ditaruh di dalam kuil ini untuk dipuja, supaya si Bhairava ini tidak membuat kekacauan lagi di kota itu. Kemudian, karena si Bhairava ini tetap kuat, akhirnya dicarikanlah kekuatan penggantinya. Kekuatan penggantinya adalah Dewi Laksmi atau Parwati. Kalau nggak salah itu si istrinya Wisnu ya. Nah, si Dewi Laksmi ini punya kekuatan yang jauh lebih kuat dari Bhairava. Supaya Dewi Laksmi itu bisa mengontrol Bhairava, dia diberi rumah namanya Kuil Nyatapola yang ada di kanan bawah ini, si Nyatapola. Nah, Kuil Nyatapola ini menarik karena dia itu adalah kuil tertinggi di Lembah Kathmandu. Bangunannya ini tinggi banget. Si total ketinggiannya itu sekitar 30 meter dari landasan paling bawahnya sampai ke atasnya ya. Itu sekitar 30 meter. Kemudian kalau kita lihat di tangga-tangganya itu kan ada patung ya. Patung-patungnya ini ada maksudnya nih. Jadi patung paling bawah sampai ke paling atas itu urutan kekuatannya berurutan. Jadi yang paling bawah yang paling lemah, atas lebih kuat, di atas paling kuat. Jadi yang paling bawah itu, kalau di sini adalah gambar kiri atas, itu pegulat. Namanya Jaya sama Pata. Ini adalah pegulat kebanggaan tradisional, pegulat kunonya Nepal, Bhaktapur ya. Kemudian yang lebih kuat dari pegulat itu adalah gajah. Kemudian di atas gajah ada singa. Singanya itu di gambar kiri bawah. Setelah itu ada giraffe. Aku agak susah nih nyari ininya. Griffon. Griffon itu kalau aku cari artinya ya, itu kalau menurut mitologi Yunani itu adalah makhluk yang tubuhnya singa, tapi kepalanya Raja Wali. Makanya bentuknya yang tengah ini, tengah bawah, bentuknya seperti ini dia. Nah, baru paling atasnya itu ada Dewi Singa dan Dewi Harimau. Itu ada 2, ada kanan kiri. Jadi yang satu Dewi Singa namanya Singhini, dan Dewi Harimau namanya Bagini. Yang unik adalah bahwa konon kabarnya para pembuat patung-patung ini itu belum pernah melihat wujud. Jadi kayak gini, kalau gajah mungkin mereka pernah lihat, tapi singa mereka tuh belum pernah lihat, karena nggak ada singa kan di Nepal. Singa itu kan adanya di Afrika ya, waktu zaman itu. Jadi mereka itu membuat hewan-hewan ini berdasarkan rekaan mereka sendiri. Jadi singa tuh bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, sayangnya sang raja itu ingin kotanya menjadi satu-satunya. Jadi dia nggak mau keindahan kotanya ini disaingi. Makanya biasanya setelah para pekerja seni ini selesai membangun kota ini, maka tangan mereka itu akan dipotong. Jadi mereka nggak bisa lagi kerja. Kenapa? Karena dia nggak mau nanti suatu saat si pekerjaannya ini membangun keindahan yang sama di kota lain. Jadi si Bhaktapur ini indah tapi bersimbah darah juga. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu square yang terakhir adalah Pottery Square atau square ini ya, keramik ya, atau gerabah.
Jadi ini adalah pusat gerabah di Bhaktapur. Di sini kita bisa lihat gerabah-gerabah hasil buatan mereka. Nah, kalau ke Bhaktapur itu nggak afdol kalau belum nyobain makanan satu ini. Namanya jujudau. Dan jujudau ini cuma ada di Bhaktapur. Jujudau itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih adalah yogurt raja. Yogurt raja. Jadi ini sebenarnya yogurt buatnya dari susu sapi yang dikentalkan dulu, kalau nggak salah, kemudian dibuat di tanah liat, dan strukturnya beda. Jadi aku pernah makan yogurt misalnya di Indonesia atau di tempat lain gitu ya. Yogurt yang ada di sini tuh beda. Dia itu jadi kalau misalnya udah ditaruh di mangkok kayak gini, kita balik gitu, dia nggak akan jatuh gitu, Fer. Dia kayak mentega gitu loh, si yogurt. Kalau ini sih udah diserok dari wadah aslinya ya, dari gerabah tanah liatnya udah diserok dipindahin ke mangkok ini. Tapi kalau dari gerabahnya itu asli, kalau kita lihat tuh bentuknya seperti, dia lebih seperti mentega gitu, dan rasanya cenderung manis dibandingkan asam. Dan menurutku yogurt paling enak tuh ini. Jadi aku belum pernah nemu yogurt yang lebih enak dari ini gitu. Jadi kalau misalnya ke Bhaktapur harus cobain satu ini. Rugi misalnya melewatkan. Oke, kita sudah selesai ke Bhaktapur, kita sekarang hari selanjutnya kita ke Lalitpur. Atau ini ke Lalitpur ini kota lain, dan di sana ada Darbar Square juga, sebutannya adalah Patan Darbar Square. Jadi gini, Lembah Katmandu itu awalnya dikuasai oleh dinasti Mala. Dinasti Mala awalnya beribu kota di Bhaktapur, kemudian setelah itu mereka memindahkan ibu kotanya ke Lalitpur, atau disebut juga Patan Darbar Square. Nah, ini menjadi ibu kota kerajaan Mala terakhir sebelum akhirnya Nepal itu disatukan oleh Raja Prithvi Narayan Shah, kalau nggak salah. Namanya Prithvi Narayan Shah. Jadi Prithvi Narayan Shah ini adalah orang Gorkha. Gorkha itu arahnya lebih dekat ke pegunungan. Nah, kerajaan ini menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk kerajaan Mala ini, untuk kemudian disatukan menjadi Nepal, kerajaan Nepal. Jadi awal kerajaan Nepal 240 tahun yang lalu itu awalnya dari situ, setelah meruntuhkan ini. Tapi walaupun sudah ditaklukkan, si kota tuanya ini nggak dihancurkan gitu. Si Patan ini tetap dijaga. Nah, Patan ini dikenal sebagai kota seni rupa, terutama untuk kerajinan logam sama kuningan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke gang-gangnya tuh banyak toko-toko, dan mereka tuh jual kerajinan logam bagus-bagus di sini. Nah, si Patan ini memiliki museum istana yang terbaik lah di Asia Selatan. Layoutnya cukup bagus, kemudian jadi di dalam sini ada museum, layoutnya bagus, kemudian pakai AC, dan barang koleksinya juga termasuk bagus. Dan si Patan ini nggak sebesar Bhaktapur, kecil banget. Dibandingkan Kathmandu juga dia termasuk yang kecil, tapi di dalamnya tuh banyak istana yang terkenal dengan courtyard. Jadi kalau di Nepal itu khasnya bangunannya itu setiap bangunan di tengahnya tuh ada kayak taman. Jadi tamannya selalu ada di dalam bangunannya gitu, disebut courtyard ya. Ini kita bisa lihat sebentar kondisi Patan Darbar Square, kurang lebihnya kayak begini. Nah, ini setelah gempa tahun 2015 ya. Jadi ada beberapa bagian yang hancur, tapi secara umum Patan jauh lebih banyak yang selamat dan lebih bisa dibangun ulang dibandingkan Bhaktapur ataupun Kathmandu. Ini istananya. Jadi gaya bangunnya hampir mirip ya. Terus ini sisi-sisi lainnya. Ini adalah kuil utamanya, disebut Krishna Mandir. Nanti aku akan cerita. Di depan Krishna Mandir ini ada patung Garuda. Tapi Garudanya Nepal itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia, Garuda itu kan bentuknya burung Raja Wali ya, dari atas sampai bawah. Kalau di Nepal itu bentuknya kayak manusia tapi bersayap gitu loh. Jadi bentuknya bukan kayak burung. Ini ada di sini nih, kurang kelihatan sih. Ada di atas. Dan ini
kalau misalnya kita mau masuk ke dalam istana. Nah, ini aku tadi cerita, jadi di dalam istana itu ada courtyard gitu, ada apa taman di dalam istana. Ini detail-detailnya hampir mirip seperti yang di Kathmandu juga. Ya. Kemudian ada pemandiannya seperti ini. Tapi ini pemandian yang sekarang kita lihat adalah pemandian umum di luar istana, bukan di dalam istana. Nah, kita bisa lihat ini ada kayu-kayu yang dipasang ini adalah pasca gempa tahun 2015 dipasangin kayu ini karena mereka khawatir si bangunannya ini belum terlalu stabil. Jadi direnovasi ulang, mereka dipasang semacam kayu-kayu ini atau dipasang perancah juga atau scaffold untuk menahan bangunan. Nah, ini si Garuda tadi, bentuknya manusia tapi bersayap gitu. Nah, jadi kalau secara umum nah ini kita lihat ada pemotretan juga biasanya, karena memang settingnya bagus. Oke, kita kembali ke sini dulu. Nah, kalau Bhaktapur itu jadi settingnya film Little Buddha, maka Patan itu adalah jadi setting utamanya film, ada yang tahu? Ini yang di atas, Benedict Cumberbatch. Ya betul ya, Benedict Cumberbatch ya namanya. Iya betul Mas. Ini adalah setting film Doctor Strange. Jadi kalau misalnya datang sini, biasanya sih suka foto-foto orang untuk ngambil foto-foto di daerah tempat settingnya Doctor Strange. Dan ini juga nih, kita bisa lihat, tadi kita latarnya sebelah belakang itu adalah istana. Jadi ini Benedict Cumberbatch-nya di sebelah kiri, belakangnya adalah istana Patan dan juga termasuk museumnya di dalamnya. Dan dia ada di kuil namanya Krishna Mandir. Si kuil Krishna Mandir ini menariknya adalah, ini kita lihat kuil Krishna Mandir yang di tengah, itu 3 tingkat. Tingkat pertama itu untuk Siwa kalau nggak salah didampingi sama istrinya. Kemudian tingkat 2, aku agak lupa tingkat 2 dipergunakan untuk siapa, tapi tingkat 3 Avalokiteswara. Jadi 2 lantai bawah itu Hindu, 1 lantai atas itu untuk Buddha. Jadi ini kuil campuran. Dan yang menarik adalah kita bisa lihat, aku agak mundurin lagi ya ke sebelumnya. Ini kan ada tiangnya nih, Fer. Tiangnya, terus di atas tiang ada ukiran ya, ada ukiran. Yeah. Nah, ukiran di tiang lantai 1 itu adalah ukiran Mahabharata, sementara ukiran di atas tiang lantai 2 itu sekelilingnya itu adalah Ramayana. Jadi mereka memindahkan cerita Mahabharata dan Ramayana ke kuil ini. Makanya ini termasuk salah satu kuil yang penting dan untungnya nggak ambruk waktu gempa kemarin. Ada sih yang jatuh beberapa bagian, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kuil ini masih utuh sampai sekarang. Nah, kemudian ini bagian dalam dari si Royal Palace-nya tadi. Jadi kita bisa lihat ukirannya termasuk detailnya masih lumayan terjaga. Padahal ini dibangun kisaran abad ke-18. Dan ini singgasana rajanya ada di dalam istana. Cuman ini bukan fotoku ya, aku ngambil dari internet. Jadi ini sih dilapis emas, cuma dilapis bukan emas murni semuanya. Kemudian ini bagian dalamnya ada pemandian untuk raja dan keluarga kerajaan. Cuma waktu aku ke sana itu lagi diperbaiki. Kita bisa lihat juga ada perancah di belakang ya, ada kayak tiang-tiang itu mereka lagi memperbaiki atapnya. Cuma terakhir kali aku ke sana tahun 2019, Patan ini sudah siap, udah bagus lagi gitu. Istananya. Dan ini salah satu bagian dalam dari istananya Patan. Ini pemandian, terus kita bisa lihat ada kayak pancuran emas ya, itu ya. Itu aslinya emas. Kemudian pernah dicuri orang. Akhirnya setelah dicuri orang, beberapa saat kemudian si pancuran emas ini berhasil ditemukan.
tapi nggak dipasang lagi. Jadi disimpan sama kerajaan, sama negara. Kemudian yang dipasang ini adalah tiruannya. Jadi ini bukan emas lagi. Ini itu bahannya mungkin kuningan kali ya, atau apa gitu. Tapi bentuknya adalah Wisnu menunggangi Garuda atau Garuda Wisnu Kencana kalau di Bali ya. Tapi ini versi kecilnya. Jadi cuma kalau kita lihat si Garudanya bentuknya bukan burung di sini. Jadi badannya burung tapi kepalanya manusia kalau versi Nepal. Ini salah satu courtyard-nya. Oke, jadi Lembah Kathmandu udah selesai nih. Kita udah jalan-jalan ke Kathmandu, Bhaktapur sudah selesai, kemudian Lalitpur sudah selesai atau Patan. Dan sekarang ini adalah kalau misalnya mau jalan-jalan di luar Kathmandu. Pilihan pertama adalah Chitwan. Chitwan ini letaknya lebih ke selatan. Jadi kalau Kathmandu dan sebagainya itu di dataran tinggi, Chitwan ini di dataran rendah. Di sana biasanya orang ke Chitwan untuk pergi wisatanya safari. Di sana bisa lihat badak. Culanya, ini kok culanya satu ya? Apa culanya dua? Oh, culanya satu harusnya Indonesia. Bisa lihat badak di sana. Tadi ngambil dari internet sih, karena aku belum pernah ke Chitwan. Kemudian kita bisa lihat harimau benggala. Harimau benggala ini salah satu spesies harimau yang ukurannya termasuk yang besar juga, walaupun sebesar harimau Siberia ya. Kemudian bisa lihat juga gajah. Nah, di sana itu orang biasanya safari sih naik mobil kayak begini, tapi juga ada yang misalnya safarinya naik gajah. Tapi kebanyakan orang yang naik mobil sih. Aku bisa liatin misalnya, bentar. Kayaknya aku punya deh. Nah, ini di Chitwan, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalnya safari di sana, naik mobil seperti ini, keliling, terus ya sedapatnya deh. Bisa lihat gajah, bisa lihat harimau. Oke. Setelah Chitwan, bisa juga pergi ke Lumbini. Jadi Lumbini ini adalah tempat atau situs kelahiran Siddhartha Gautama. Jadi mungkin banyak orang yang selama ini mikir Buddha itu lahirnya di India ya, padahal salah. Buddha itu lahirnya di Nepal. Maksudnya sekarang tempat kelahiran Buddha itu masuknya ke dalam wilayah administrasinya Nepal, yaitu di Lumbini. Tapi kemudian Buddha itu berkelana dan kemudian sampai Moksa itu memang di areanya nanti masuk ke India, lebih ke area Varanasi dan sebagainya gitu. Nah, selain itu kita bisa pergi ke Pokhara. Pokhara ini kota terbesar kedua di Nepal setelah Kathmandu. Jaraknya itu sebenarnya nggak jauh sih, hanya sekitar 180 kilo kalau nggak salah. Atau intinya jarak antara Kathmandu ke Pokhara itu seperti jarak Jakarta-Bandung. Jadi nggak jauh sebenarnya. Cuma karena jalanannya yang sempit, kemudian harus melewati pegunungan dengan jurang-jurang kayak gitu. Jadi kalau dari Kathmandu ke Pokhara naik bus itu waktunya sekitar 7 jam karena nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut. Pilihan lainnya adalah kita terbang bisa. Bisa terbang dari Kathmandu ke Pokhara itu 30 menit kalau misalnya terbang. Nah, kota Pokhara ini terkenal dengan danaunya. Terus kalau kita ke Pokhara, Pokhara itu kebalikannya Kathmandu. Kalau Kathmandu tuh hiruk-pikuk, banyak debu, ribut gitu ya, suara kendaraan dan sebagainya gitu. Sedangkan Pokhara tuh sebaliknya, tenang, banyak pohonan, bisa lihat gunung, ada danau. Terus kalau lihat di foto ini, di belakang itu adalah pegunungan Himalaya wilayah Annapurna. Jadi kalau misalnya kita mau naik gunung ke wilayah Annapurna, trekking, itu pintu masuknya adalah lewat Pokhara. Atau bisa aja kita nggak minat trekking nih, tapi kita pengen lihat Himalaya, kita bisa dari Pokhara. Jadi di sana ada viewpoint-nya, dari viewpoint itu kita bisa langsung lihat ke arah Himalaya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya di sana kegiatannya adalah kita trekking kecil, kemudian kita naik perahu, lihat gunung, terus santai-santai di pinggir danau gitu. Biasanya sih kalau aku biasanya ngabisin waktu bisa 2-3 hari setelah trekking buat santai-santai di sini aja gitu loh. Pasca naik gunung berhari-hari ya. Terus di sana juga ada ini Peace Pagoda. Ini Peace Pagoda ini dibangun oleh jadi ini sebenarnya tujuannya itu jadi gini.
pemrakarsanya adalah Jepang. Jadi mereka merasa setelah bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, orang-orang Buddha aliran Zen di Jepang itu merasa bahwa mereka harus lebih mempromosikan tentang perdamaian di seluruh dunia. Akhirnya mereka membangun yang disebut dengan Peace Pagoda di banyak tempat di seluruh dunia. Salah satunya adalah di Pokhara ini. Udah ada puluhan atau ratusan Peace Pagoda lah ada di dunia ini, termasuk yang di Pokhara. Di Nepal cuma satu ini setahuku. Nah, kalau ini adalah kalau misalnya kita trekking ke Annapurna. Jadi kurang lebihnya seperti ini pemandangan dari base camp-nya Annapurna. Ini pagi-pagi, matahari itu terbitnya dari, itu yang gambar kiri atas ya, matahari itu terbitnya dari belakang gunung itu, namanya Fishtail. Jadi ini di base camp-nya. Ini sebenarnya musimnya musim semi, tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku malah dapat badai salju. Jadi waktu hari sebelumnya itu base camp-nya masih seperti yang di kanan ini. Jadi saljunya cuma ada di atas gunung, base camp-nya masih tanah-tanah warna tanah kayak gini. Terus malamnya turun badai, paginya udah putih semua, seperti gambar yang di kiri. Oke, dan kemudian kayaknya selesai jalan-jalannya di Pokhara. Ini adalah fotoku terakhir di Pokhara tahun lalu sama teman-teman yang ikut cultural trip. Jadi kita nggak naik gunung beneran, cuma trekking kecil untuk lihat Annapurna. Kurang lebihnya kayak gini paginya. Dan matahari ini asli loh, bukan editan ini bentuknya, memang asli kayak gitu penampilannya. Aku juga nggak tahu apa mungkin pas terbit dari timur terus terhalangi beberapa puncak gunung kali ya. Jadi terlihat kayak roll kayak gitu. Oke, Fer. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan kah? Ya, bagaimana kira-kira Mas dan Mbak, kira-kira ada pertanyaan bisa diberikan di chat atau mau langsung ngomong juga boleh gitu, mana tahu penasaran ya kan dengan ini, dengan Nepal. Nggak ada pertanyaan sih. Kalau dari aku, beberapa teman malah udah pamit duluan karena punya bayi dan ada cucunya. Atau ada mau nanya langsung pakai suara juga boleh, nggak harus. Iya, silakan kalau mau nanya langsung. Silakan kalau ada. Ada larangan khusus nggak selama travel ke sana dari Rasih ya? Nggak ada sih, kalau larangan khusus nggak ada. Cuma memang untuk naik gunung ada beberapa tempat punya aturan khusus. Jadi misalnya kalau kita naik ke Annapurna, kemudian sampai ketinggian tertentu ada area di mana kita nggak boleh lagi makan produk daging. Jadi kita cuma boleh, kalaupun mau makan daging hanya boleh ikan. Kalau misalnya ngelawan, sebenarnya sih nggak ada aturan, jadi maksudnya ada polisi yang ngawasin tuh enggak. Tapi ini lebih ke aturan adat. Jadi seandainya misalnya dilanggar, biasanya sering terjadi entah bencana, entah misalnya orangnya hilang, atau ada longsoran, atau apa. Jadi mereka percaya itu. Jadi namanya Sinua kalau nggak salah tempat itu. Jadi itu biasanya setelah hari ke-7 trekking kalau nggak salah. Jadi setelah melewati Sinua kita nggak boleh lagi memakan atau membawa produk daging. Jadi kalau mau makan daging, bawa abon, bawa rendang, sebelum Sinua harus sudah habis. Siapa tadi? Mas Rasih ya? Rasih. Islami. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, silakan dibuka nih Mas Mbak kalau ada pertanyaan lagi. Nggak perlu ini sih, nggak perlu chat sih, bisa langsung nanya langsung kalau mau. Monggo. Oh ya, saya di stop share aja doa aja saya di situ. Oh, stop ininya ya. Oke. Iya. Oke, aku stop presenting ya. Stop presenting. Oke, sudah ya? Udah. Ya. Oke, sip. Kayaknya mungkin belum ada ya ini ya. Kalau belum ada. Menarik sekali sih ya Nepal ini ya, penuh dengan cerita-cerita yang menarik, kemudian budayanya juga sangat banyak ya. Sangat worth it sekali untuk kita kunjungi, dan itu udah merangkum seminggu dalam waktu hampir 2 jam ini ya. Luar biasa. Kurang lebih seminggu lah kalau mau jalan-jalan seperti itu. Dan aku perlu bilang bahwa wisata di Nepal termasuk murah. Di sana yang mahal itu cuma transportasi kalau menurut aku. Kalau mau makan
murah banget. Terus ada pertanyaan kadang orang nanya, kalau rasa makanannya kayak gimana gitu kan? Rasa masakannya tuh selama kita nggak ada masalah dengan masakan Minang misalnya, masakan Padang, rasanya mirip-mirip lah, cuma nggak sepedes masakan Minang kalau menurut aku. Terus mereka punya bumbu rempah-rempah khusus yang agak lebih, jadi biasanya mereka agak lebih di bagian apa namanya di kunyitnya kayak gitu. Terus biasanya orang suka nanya kalau dibanding masakan India seperti apa. Nah, Nepal ini letaknya kebetulan dijepit India sama Cina. Jadi masakan Nepal itu lebih netral. Karena kalau kita makan masakannya Tibet itu mereka cenderung datar banget. Sementara India itu kental banget kan. Nah, Nepal tuh ada di antaranya. Jadi oke-oke aja sih, nggak pernah ada masalah. Tadi kayaknya tanya lagi. Terus Rasik lagi nih, Mas Bart. Budget travel berapa? Oke, budget travel terus terang beda-beda, tergantung gayanya. Tapi kalau misalnya mau hemat banget, itu aku pernah waktu pertama kali ke Nepal tahun 2013 tapi ya, itu 1 minggu aku cuma habis 3 juta, udah all in, udah semuanya. 3 juta? 3 juta, itu sharing ya sama temanku, Fitri, itu 1 minggu 3 juta, waktu itu masih dapat penerbangan Jakarta Kathmandu pulang pergi pakai AirAsia ya, cuma 1 juta apa 1,5 gitu. Jadi murah banget, itu udah termasuk hotel, transportasi, makan, terus masuk ke tempat wisata, itu total sekitar 3 juta waktu itu. Tapi kalau kayak tripku sekarang, ini aku boleh promo nih. Aku ngasih tahu gambaran aja sih, nggak promo. Jadi kalau trip sendiri itu 8 hari 7 malam, cultural trip seperti tadi, itu udah all in, tapi di luar pesawat ya. Itu 7,5 juta, tapi udah termasuk hotelnya kita upgrade. Jadi kalau dulu kan tahun 2013 kita agak-agak backpackeran gitu. Kalau yang 7,5 itu udah hotelnya bintang 3 minimal, terus habis itu, ngomong-ngomong soal hotel nih, aku liatin. Nah, hotel bintang 3 di Nepal, yang harganya di kisaran 300 sampai 500-an per malam, 500 mahal malah, enggak sih 300-400-an, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah hotel langgananku di Kathmandu, seperti ini. Jadi penampakannya cukup bersih, cukup bagus. Ini ada di Temel. Jadi biasanya orang suka nanya, kelihatan nggak ya hotelnya? Oh, belum Mas. Ya? Oh, oke, sorry. Aku harus share lagi. Iya. Share sebentar ya. Sebentar, Fer. Sudah kembali terlihat kah? Iya. Nah, ini gambarannya nih. Ini hotel yang biasa aku pakai di sana, di Tamel. Ini hotel bintang 3-nya, kurang lebih seperti ini. Cukup bersih sih, kamar mandinya juga bersih, kemudian airnya lancar, masakannya, breakfast-nya juga lumayan enak, nggak pernah ada masalah, wifi-nya lumayan kenceng, dan malah aku salut sih sama di Nepal itu kalau untuk apa namanya, untuk wifi malah relatif lebih stabil, bahkan sampai kalau misalnya bentar ya, aku unshare dulu. Kalau misalnya kita pergi ke gunung-gunung gitu, jadi si wifi-nya oke banget, nggak pernah ada masalah gitu. Nah, bedanya mungkin kalau di gunung wifi-nya kalau di atas gunung lebih mahal, sementara kalau di Kathmandu banyak wifi gratis gitu. Hampir di setiap restoran wifi gratis. Mungkin karena sudah jam 10 juga, kita sudahi saja. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi atau apa, aku balikin lagi ke Ferdi. Ya, nanti akan kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung dihubungi aja ke Mas Bart ya di Instagram. Ya. Bisa Instagram, kalau mau nanya-nanya lebih detail. Oke, kalau gitu kita sebelum kita akhir acara, kita mau foto-foto bareng dulu. Yuk, mari kita buka masing-masing kameranya. Kita mau foto bareng. Mohon bantu
onnya ya, Udah on. masing-masing. Takutnya ketiduran. Ya masih semangat kok ini pokoknya. Kan ini malam-malam minggu ya kan. Silakan kameranya dinyalakan, kita foto bareng. Sudah, apakah sudah ada yang lain? Atau masih pada, jangan-jangan pada dandan dulu deh. Ayo Mbak Min, Mas Rasik, Mas Wibianto, Mas Budi, Ya, Mbak Dia, Mas Niko. mari kita foto bareng. Bentar ya. Oke, Mbak Elmira, terima kasih. Mas Wibianto. Ada lagi kira-kira yang mau... Emang udah kelihatan ya? Di aku nggak kelihatan sih wajahnya. Oh, lebih fair. Oh, nggak kelihatan? Oh, nggak Change layout. apa-apa. Emang mungkin tampilanku aja. Aku jadi nggak bisa lihat siapa yang kelihatan wajahnya. Ya, oke, udah semua kalian ya. Oke, kalau gitu 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Oh, pada muncul loh. Baru muncul kayaknya. Oke, ulang lagi kalau gitu, siap. Oke, ulang lagi yang pertama ya. 1, 2, 3. Baru yang kedua. Oh, 3 kali ya? Tadi belum muncul yang terakhir kan? Jadi ini yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Mungkin bisa ditutup kembali kameranya. Oke, jadi sebentar ya. Mana dia ya? Nah, ini dia. Jadi terima kasih banyak buat mas-mas dan mbak-mbak semua. Dan kita jika nanti ingin memberikan tips kepada guide kita, jadi sudah saya chat di sini untuk silakan kepada nomor rekening berikut, ada nomor rekening BCA, ada GoPay, OPPO, maupun link aja, maupun baik juga di rekening luar negeri ada juga di sini. Jadi bisa diberikan seikhlasnya saja untuk rekening-rekening tersebut. Oke, itu sudah. Waktu itu terima kasih banyak buat Mas Bart atas sama-sama. Maaf kalau ada kekurangan ya. Mohon maaf juga kami ya sebagai penyelenggara. Terima kasih juga buat Mbak Min, Mas Hermin, Mbak Garnis, Mas Budi, Mas Wibianto, Mas Rasik, Mbak Elmira, Mbak Dia, dan Mas Niko gitu. Kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Happy weekend juga, happy long weekend. Oh ya, selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Semoga nanti hari ulang tahun kemerdekaannya menyenangkan ya kan. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan ya. 2 minggu lagi kita akan ke Seoul, Korea Selatan. Sampai jumpa. Namaste. Oke, sampai jumpa. Bye. And I stop recording.